2881. Ada medan yang sangat kuat di pegunungan liar, dan semakin dekat ke depan, semakin kuat medannya. Oleh karena itu, jika ingin memasuki pegunungan yang kacau, kamu harus masuk dari ujung pegunungan yang tidak teratur. Setelah memasuki pegunungan, peran lapangan akan sangat berkurang. Dengan cara ini, di sepanjang pegunungan, kamu bisa perlahan-lahan masuk ke kedalaman pegunungan yang tidak teratur. Oleh karena itu, semua orang memasuki pegunungan yang kacau dari bagian ekor. 8 orang Luming terbang dari ekor. Begitu mereka memasuki pegunungan yang kacau, Luming merasakan medan yang kuat, yang menimpanya, dan segera menarik Luming turun dari pegunungan. Mereka dengan cepat menjalankan kekuatan suci, melawan medan luar, dan perlahan mendarat di tanah. Mengaum. Begitu mereka mendarat, terdengar suara gemuruh. Itu adalah binatang buas. Di pegunungan liar terdapat banyak hewan liar, beberapa di antaranya sangat kuat, tetapi yang ini hanya memiliki kekuatan Zhensen Jiaoxiong. Ini hanya keadaan Tuhan yang nyata. Aku ingin menyerang dan mati. Wanita mempesona itu memberikan minuman dingin, dan cahaya pedang melintas. Dia membelah binatang buas itu menjadi 2 bagian. Kemudian dia menatap Luming dengan dingin, seolah berkata, tidak ada gunanya melihatnya. Keadaan Tuhan yang sebenarnya sangat rentan. Luming terlalu malas untuk memperhatikan wanita ini. Dalam hati Luming, wanita ini bodoh. Diabaikan oleh Luming, secercah cahaya dingin melintas di mata wanita yang menggoda itu. Hanya dewa sejati, berani mengabaikannya, benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Ikut denganku. 3 jalan hilang, lalu pergi ke satu arah. Orang-orang mengikuti San Kue, dan di sepanjang jalan, mereka bertemu dengan binatang buas dari waktu ke waktu. Namun, level hewan liar di sini tidak terlalu tinggi. Kebanyakan dari mereka berada di bawah level dewa, dan sedikit yang mencapai level dewa. Bagi Luming, tidak ada ancaman, dan mereka dengan mudah dibunuh oleh mereka. Sepanjang jalan, setengah hari kemudian, mereka jutaan mil ke pegunungan liar. Di sini, medan pegunungan yang tidak teratur sangat menakjubkan, dan tekanannya semakin besar. Bahkan jika itu adalah kekuatan sihir, sulit untuk dioperasikan. Saat ini, mereka sampai di sebuah lembah besar. Sesampainya di sini, sosok tubuh 3 pendek itu tiba-tiba berhenti. Sanke, kenapa kamu tidak pergi? Apakah kamu tahu di mana jantung kekacauan itu? Tanya seorang pria besar. Hei, hei, hei. San Kue terkekeh beberapa kali, melirik Luming dan 7 orang mereka, dan berkata, aku tidak tahu di mana inti kekacauan itu, tapi aku tahu kamu akan mati, haha. Di antara ke-7 orang itu, kecuali Luming, wajah orang lain berubah. San Kue, apa maksudmu dengan itu? Apa yang ingin kamu lakukan? Mata wanita yang menggoda menendang, silau 3 hilang. Apa yang kamu lakukan? Ini sangat sederhana, aku akan memberimu semua hartamu. Aku bisa memberimu seluruh tubuh. Kalau tidak, aku hanya bisa memberimu makan binatang buas. 3 kekurangan cara mencibir. Sanku, kamu tidak bermaksud membawa kami ke sini, tapi konyol kalau kamu ingin membunuh kami. Seorang pria besar sangat tenang, saat ini mulutnya dingin, tubuhnya mengeluarkan nafas yang kuat. 4 dewa. Orang hebat ini adalah keadaan 4 tingkat dewa, lebih tinggi dari 3 tingkat kekurangan dewa. Napas kuat pria besar itu menekan Sanku, tetapi wajah Sanku tidak berubah sama sekali, dan bahkan peluang pembunuhan di matanya menjadi lebih intens. Keluar, kalian semua. Sanku memanggil. Sua, sua, sua. Dengan suara Sanku, beberapa sosok tiba-tiba keluar dari lembah. Sebanyak 11 angka, kecepatannya luar biasa, seperti Streamer General, beberapa flash, akankah Luming dan sekitarnya. Sanku, kamu memiliki penyergapan di sini, kamu memiliki kami di tempat teduh. Brengsek. Wanita menggoda, pria besar dan sebagainya, ekspresi wajah semua berubah mengaum dengan liar. Pada titik ini, meski mereka bodoh, mereka akan mengerti apa yang sedang terjadi. San Kue meminta mereka untuk membentuk tim bersama, yang benar-benar merupakan lubang bagi mereka. Direncanakan untuk membiarkan orang lain menyergap di sini untuk membunuh orang dan mencuri barang. Mereka ditipu. Itu dia. Wajah Luming sangat tenang, tetapi ketika dia melihat salah satu pria besar, sinar pembunuhan muncul di matanya. Pria kekar itu adalah orang yang duduk di kapal perang berbintang dan membombardirnya. Saat itu, Luming tidak peduli. Tanpa diduga, dia bertemu pria besar ini lagi, dan merampoknya dengan San Kue dan lainnya. Aku harus mengatakan, itu benar-benar musuh yang pahit. Serahkan semua hartamu, jangan sampai kita melakukannya sendiri. 3 kekurangan cara mencibir. Namun, tidak ada yang bergerak, siapa yang akan dengan mudah memberikan hartanya. Mengapa berbicara dengan mereka begitu banyak? Bunuh saja mereka, agar kamu tidak memiliki banyak mimpi.
Pria yang telah minum dengan Luming sebelumnya mengeluarkan napas yang kuat. Pria besar ini juga merupakan kultivasi 4 kali lipat dari Tuhan. Bahkan, ada 6 dari mereka. Tapi Luming dan miliknya, hanya ada satu dewa 4, jaraknya terlalu jauh. Ingin aku menyerahkan harta itu, mimpi. Luming di sisi mereka, keberadaan dewa 4 kali lipat meraung, meledak dengan kekuatan penuh dan bergegas ke samping. Ledakan. Dia meledak dengan pukulan, napasnya meledak, dan dia berlari ke depan, mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Mencari kematian. Di sisi lain, beberapa ahli minuman dingin, sekaligus membunuh orang besar itu. Orang-orang ini, yang kuat dalam 4 aspek dewa, bergandengan tangan untuk membunuh orang besar itu dan menunjukkan jurus pembunuhan yang mengerikan. 2 dari mereka menyerang dan membombardir pria besar itu. Pria besar itu berteriak, tubuhnya terbang keluar, dan dia memuntahkan darah. Dia setengah mati. Wajah wanita itu seputih salju. Yang terkuat dari mereka hampir terbunuh oleh satu gerakan, dan mereka bahkan lebih putus asa. Banyak orang terlihat putus asa. 3 kekurangan kakak laki-laki, beberapa kakak laki-laki, selama kamu tidak membunuh gadis kecil itu, kamu menginginkan apa saja, gadis kecil itu bisa setuju. Wanita menggoda, dengan senyum menawan di wajahnya, sedang menggaruk kepalanya, memutar pinggangnya, mengedipkan matanya, dan menyapu ke San Kue dan lainnya. Jalang, keluar dari sini. Langkahmu tidak efektif untuk kami. Silakan bunuh mereka. 3. Kurang minuman dingin. Mereka dalam pekerjaan ini, tidak akan pernah pergi hidup-hidup, bahkan jika itu adalah wanita yang menggoda, tidak peduli seberapa centil juga tidak berguna. Ledakan, ledakan. San Kue et al., secara langsung. Nak, aku akan menjadi orang pertama yang melihatmu di jalan. Mata San Kue memancarkan cahaya dingin, menatap Luming, yang pertama membunuh Luming, cakarnya semerah darah, meraih hati Luming. Namun, setelah kilatan cahaya dingin, tubuh San Kue menjadi kaku, dan matanya membelalak, memperlihatkan warna yang luar biasa. Sebab, hatinya telah tertusuk senjata panjang. Tombak ini, tentu saja, ditusuk oleh Luming. Subscribe Penatua. Kamu. San Kue menatap Luming dengan tak percaya, dan kemudian dia menunjukkan ekspresi ngeri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luming hanyalah seorang pria dengan 9 dewa sejati. Dia bisa menembak sangat cepat sehingga dia tidak melihat bagaimana Luming bergerak. Pistol panjang di tangannya menembus jantungnya. Dia tahu bahwa dia bertemu dengan Tian Jiao yang mengerikan, yang tidak dapat diukur dengan pencapaiannya. Rao, Ming. Darah terus-menerus muncul dari 3 celah, dan aku ingin memohon belas kasihan dari Luming. Pergilah ke jalan. Luming dingin dan acuh tak acuh. Tombaknya kaget, dan tubuhnya patah dan jatuh di tempat. Nak, kamu ingin mati. Pria yang menembak kapal perang bintang Luming, meraung dan membunuh Luming. Dia penuh dengan semangat surga. Dia menghancurkan Luming dengan keras dan ingin membunuhnya. Fase Dharma Naga. Suara rendah terdengar dari mulut Luming. Kemudian, 29 naga bercakar muncul di langit. 9 naga bercakar itu berputar dan saling membunuh. 29 cakar naga, total 18 cakar naga, menembus langit untuk membunuh, kekuatan luar biasa. Wajah pria besar itu berubah dengan liar, dan telapak tangannya berubah menjadi warna hitam. Dia terus memotong dan memukul, dan 9 cakar naga itu saling bertabrakan. Ledakan. Tabrakan yang mengerikan, terus-menerus terdengar, dalam sekejap, pada lusinan gerakan bom. Wajah lelaki besar itu berubah dengan liar, tubuhnya mundur dengan keras, dan mulutnya terluka parah. Prestasi Luming saat ini, bahkan jika mereka tidak diubah menjadi dewa kuno, hanya dapat memicu 4 kali kekuatan tempur dari formula kata perang. Kekuatannya luar biasa, dan tidak bisa dilawan oleh pihak lain. Mengaum. 29 naga bercakar meraung dan terus saling menyerbu. Cakar naga merobek yang lain menjadi berkeping-keping. Bagaimana mungkin? Luming membunuh 2 tuan berturut-turut. Yang lain terkejut dan berseru berturut-turut. Wajahnya luar biasa. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa Luming hanyalah kultivasi dari alam dewa yang sebenarnya, dan mereka sama sekali tidak memperhatikan Luming. Saat ini, Luming meledak dengan kekuatan bertarung yang luar biasa, yang langsung membuat mereka takut. Bagus. Wanita menggoda dan lainnya juga lidah terikat pada awalnya, tetapi segera menunjukkan warna ekstasi. Luming memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Mereka diselamatkan. Membunuh. 9 cakar naga muncul di udara, dan 9 cakar lainnya muncul. Pada saat yang sama, Luming mengacungkan tombaknya, menyerang 3 kali dan membunuh orang lain. Puff. Tombak berbentuk bulan sabit terbelah, dan salah satu dari 4 dewa kuat terbelah 2. Kemudian, 9 cakar naga bergabung untuk membunuh dewa lainnya. Ini semua tentang bergulir. Pergi, ayo pergi.
Yang lainnya terkejut, mundur dengan gila-gilaan dan lari menyelamatkan diri ke segala arah. Luming bergegas dan membunuh dua orang lagi, jadi dia tidak mengejar mereka lagi. Segera, orang-orang itu menghilang di pegunungan yang luas. Wanita menggoda dan lainnya, menatap mata Luming, penuh kejutan dan kengerian. Mereka tahu bahwa mereka telah bertemu dengan seorang jenius yang hebat. Luming, terima kasih atas bantuanmu barusan. Terima kasih banyak. Beberapa orang mengucapkan terima kasih kepada Lu. Luming, kamu benar-benar galak. Kakak perempuanku memalingkan muka darimu sebelumnya. Kakakku meminta maaf padamu. Mata seorang wanita menggoda, senyum Qiao Yanran, memutar pinggang ular air, ke arah Luming, tetapi juga mengedipkan mata ke Luming, ingin mengaitkan penampilan Luming. Luming saling melirik dengan acuh tak acuh. Dia terlalu malas untuk mengatakan sepatah kata pun dan berbalik dan pergi. Wanita ini sombong. Sebelum melihat bahwa Luming hanyalah kultivasi dari alam roh yang sebenarnya, dia mencemoohnya. Sekarang ketika dia melihat Luming menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, dia segera kembali ke Luming. Ini tak tahu malu. Kakak Luming, kemana kamu pergi? Kakak, ikut denganmu. Wanita menggoda itu mengikuti Luming dengan tergesa-gesa. Pergilah. Luming berbalik untuk minum dengan dingin. Matanya tajam dan dia mengirimkan kesempatan membunuh yang dingin. Wanita penggoda itu ketakutan dan pucat. Dia berhenti dan tidak berani mendekat. Tubuh Luming bergetar dan berubah menjadi cahaya pelangi dan langsung pergi dari sini. Luming pasti jenius hebat dari 13 sekolah Qin dan Tian, dan bahkan 3 tuan. Kami telah melupakannya sebelumnya. Ya, orang-orang seperti itu memiliki visi yang tinggi. Benar-benar angan-angan untuk merayu orang lain dengan bakatmu. Beberapa orang lain mencibir wanita penggoda itu, biarkan wanita penggoda itu malu meneteskan darah. Setelah melakukan perjalanan sendirian, Luming telah menuju ke kedalaman pegunungan yang kacau. Setelah beberapa saat, tidak ada bahaya di pegunungan. Saat ini, Luming menemukan ada orang yang bergegas ke satu arah. Mata Luming bergerak, dan dia mengikutinya ke arah itu. Setelah terbang jauh, sebuah danau muncul di depan danau, yang mengumpulkan banyak orang ke segala arah. Semua orang menatap danau. Apakah jantung kekacauan ada di sini? Luming berpikir. Menabrak. Air danau bergulung dan air pasang melonjak. Kemudian, pemandangan yang menakjubkan muncul. Di bawah danau, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat, seluruh air danau meledak ke langit. Danau memercik, memperlihatkan gua gelap di bawah. Ledakan. Di bawah gua, tentakel tiba-tiba terentang. Namun, tentakel ini bukanlah tentakel makhluk hidup, melainkan terdiri dari energi. Setelah melambai, mereka seperti jalan di langit. Semuanya ada 81. Ini adalah jalan vitalitas. Jantung kekacauan ada di dalamnya. Hanya ketika kamu menginjak jalan vitalitas, kamu dapat memasuki gua dan mendapatkan jantung kekacauan. Seseorang berteriak. Jantung kekacauan adalah milikku. Pergi. Tiba-tiba, seseorang bergegas ke jalan vitalitas dan jatuh dengan mantap di jalan vitalitas. Kenapa aku tidak bisa menginjaknya? Aku juga tidak bisa. Aku telah belajar bahwa jalan vitalitas hanya dapat menampung satu orang. Begitu satu orang menginjakkan kaki di atasnya, yang lain tidak dapat naik. Beberapa orang melihatnya. Begitu jalan diblokir oleh orang lain, mereka akan terus menjadi kuat. Jalan vitalitas hanya dapat menampung satu orang. Sebanyak 81 jalan hanya mampu menampung 81 orang untuk memasuki goa. Namun, ada ribuan orang di sini. Dari ribuan, hanya 81 yang bisa masuk. Pikirkan hal ini, mata semua orang telah menunjukkan cahaya yang berapi-api, dan kemudian, harus tangan. Jalan ini milikku. Keluar dari sini. Seseorang pecah dan meluncurkan serangan yang kuat pada mereka yang menginjakkan kaki di jalan itu. Meski mereka tidak bisa masuk, tidak ada penghalang untuk menyerang dari luar. Jeritan terdengar, salah satu jalan vitalitas, salah satu jalan kultivasi yang tidak mencukupi, langsung terbunuh, darah tumpah di jalan vitalitas. Subscribe Penatua. Perkelahian pecah, dan ribuan orang bergegas untuk melihat jalan vitalitas 81 dan melancarkan pertempuran berdarah. Pergi, jalan ini milikku. Kamu yang akan keluar dari sini. Mati untukku. Jantung kekacauan sangat berharga. Mata banyak orang merah, dan mereka bergegas ke jalan vitalitas 81. Darah mengalir, jeritan terus berdering, dan orang-orang terbunuh. Sejumlah besar orang kuat di dunia nyata mati dalam sekejap. Orang kuat lainnya akhirnya bangun, mundur dengan panik dan mundur dari pertarungan. Mereka mengerti bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan para dewa karena pencapaian mereka, jika tidak, hanya ada satu cara untuk mati. Namun, jumlah karakter di alam dewa surga masih sangat banyak, dan perangnya bahkan lebih tragis. Namun, beberapa dari mereka telah mencapai 7 tingkat langit dan Tuhan.
Di antara orang-orang ini, dewa benar-benar yang teratas. Kekuatan itu seperti gelombang. Beberapa orang akan terbunuh dengan satu pukulan, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Ada lebih dari selusin sosok seperti itu, yang secara langsung menempati lebih dari 10 jalur vitalitas. Selain itu, keberadaan beberapa dewa dan dewa sangat mengerikan, yang menindas para pahlawan dan menempati beberapa vitalitas. Persaingan terkuat adalah keberadaan 5 atau 4 dewa. Ada sejumlah besar orang, lebih dari 80. Mereka tahu bahwa persaingan hanyalah keberadaan 6 dan 7 dewa, jadi mereka berkumpul di jalan vitalitas lain dan bersaing dengan sengit. Lu Ming tidak bergerak pada awalnya. Setelah beberapa saat, dia terbang ke salah satu jalur energi vital. Anak laki-laki dalam keadaan Tuhan yang sebenarnya berani naik. Dia benar-benar mencari kematian. Terlalu serakah untuk hidup lama. Setelah melihat Lu Ming, beberapa karakter di alam roh nyata membuat sarkasme satu demi satu, menunggu permainan yang bagus. Lu Ming sangat cepat dan telah sampai di persimpangan jalan vitalitas. Seorang anak laki-laki dari alam dewa yang sebenarnya datang untuk ikut bersenang-senang dan mencari kematian. Seorang lelaki besar di surga dan alam dewa meninju Lu Ming, membentuk raungan yang mengerikan. Pergilah. Lu Ming minum dengan dingin dan memicu kekuatan tempur 4 kali lipat dari formula pertempuran. Pistol panjang bergetar dan satu senjata ditarik ke sisi lain. Pistol panjang bertabrakan dengan tinju satu sama lain, dan raungan sengit pecah. Kekuatan tinju pria besar itu langsung dikalahkan, tubuhnya bergetar hebat, tubuhnya mundur dengan keras, dan dia memuntahkan darah. Bagaimana mungkin? Yang lainnya ternganga. Terutama mereka yang mengejek alam roh Lu Ming yang sebenarnya tertegun. Bocah ini, negara dewa sejati, memiliki kekuatan yang begitu kuat. Bunuh dia dulu. Seorang lelaki tua minum dan membunuh Lu Ming. Nafasnya geram. Dia memiliki kultivasi 5 kali lipat surga dan Tuhan. Gulung, guling. Lu Ming minum dan melangkah maju. Setiap langkah yang diambilnya, seekor naga bercakar 9 akan muncul di kepalanya. Setelah 3 langkah, 39 cakar naga telah muncul di kepalanya. 3 naga bercakar 9 mengaum satu sama lain. Pada saat yang sama, ada 9 rantai es di Lu Ming, saling berliku, mengirimkan hawa dingin yang luar biasa. Menghadapi keberadaan 5 dewa, Lu Ming harus melakukan yang terbaik ketika dia tidak berubah menjadi dewa kuno. Bunuh dunia 3 kali, potong bulan. Memegang tombak di kedua tangan, dia terus-menerus mengeluarkan 3 gerakan, 3 tombak berbentuk bulan sabit, dan memotong lawan. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertabrakan dan bertarung sengit bersama. Sejenak, sulit untuk memisahkan beban. Tetapi yang lain, bagaimanapun, mengambil kesempatan untuk bergegas ke jalan vitalitas. Aku tidak akan melawanmu, nak. Orang tua itu dan Lu Ming saling memukul. Dia mundur dan pergi ke jalan vitalitas. Lu Ming juga mengikuti dan berhadapan dengan orang lain. Di jalan ini, ada 3 dewa dan 4 dewa. Dengan Lu Ming, 8 orang bertarung dengan sengit. Mereka yang berada di bawah 4 tingkat dewa dan dewa tidak cukup kompetitif untuk bergabung dalam kelompok pertempuran. 8 orang berkelahi, kekacauan menjadi sepanci bubur, beberapa dewa 4 pada awalnya masih bisa bersikeras beberapa kali, tetapi segera, tidak dapat bertahan, salah satunya, adalah dewa 5 yang kuat menekan kunci, jatuh di tempat. Potong bulan. Lu Ming melakukan gerakan, tetapi juga memukul salah satu dari 4 dewa yang kuat dengan serius. 4 dewa berat lainnya mundur dengan wajah bermartabat. Jalan ini, hanya 3 dewa dan 4 berat, ditambah Lu Ming, masih berjuang. Lu Ming tidak bermaksud menggunakan senti kuno, yang merupakan jurus pembunuhannya dan tidak dapat digunakan dengan mudah. Lagi pula, melalui jalan vitalitas ini, pasti akan ada persaingan yang lebih mengerikan. Jika benar-benar bertemu dengan hati yang kacau, pertarungan berdarah tidak bisa dihindari. Lu Ming hanya menggunakan semua jenis keterampilan sihir, rantai es, dan metode naga untuk bertarung dengan musuh. Dalam perang seperti itu, konsumsi kekuatan suci mereka sangat besar. Setelah ratusan gerakan, kekuatan orang lain tidak cukup, tetapi Lu Ming masih hidup dan kuat. Lu Ming mulai unggul. Saat ini, 7 atau 6 dewa telah memasuki gua. 3 lainnya semua cemas. Bocah ini sangat aneh. Kultivasinya dalam keadaan Tuhan yang sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bagaimana kalau menjatuhkannya bersama kita bertiga dan memutuskan pemenang atau pecundang? Keberadaan 3 dewa lainnya dan 5, berniat bergandengan tangan untuk menangani Lu Ming terlebih dahulu. Ketiga orang itu semuanya memiliki arti ini. Mereka segera bergandengan tangan untuk membunuh Lu Ming. Jika kamu ingin menyimpan kartumu, aku akan membantumu sekarang. Mata Lu Ming dingin, dan kemudian tubuhnya membengkak dengan cepat. Lu Ming mulai menggunakan Senjue kuno dan mengubahnya menjadi dewa kuno. Namun, Lu Ming tidak mengerahkan semua kekuatannya dalam formula ketuhanan kuno, juga tidak berubah menjadi dewa kuno King Jia sekaligus.
Dia hanya berubah menjadi tingkat kedua, dewa kuno baju besi oranye. Tingginya hanya lebih dari 30 meter. Dengan cara ini, dapat sangat menghemat kekuatan fisik. Bahkan jika dia diubah menjadi dewa kuno baju besi oranye, kekuatan Luming juga melonjak. Tombak terlempar, dan seorang lelaki tua dengan 5 dewa langsung dikeluarkan. Membunuh. Luming melangkah maju dan membunuh orang tua itu. Serangan sengitnya, seperti badai, menimpanya. Bagaimana mungkin? Orang tua itu kaget dan mencoba melawan, tapi dia tidak bisa menghentikan Luming sama sekali. Setelah hampir tidak berhenti, dia ditembak dan dibunuh oleh Luming Yi. Kemudian, Luming membunuh 2 orang lagi. 2 orang lainnya kaget dan tidak berani menghentikan Luming dan mundur dari jauh. Luming Luo di jalan vitalitas, melangkah maju, tidak ada yang berhenti. Ini terlalu kuat, apakah ini masih ranah dewa sejati? Keberadaan dewa-dewa sejati di kejauhan itu satu persatu tercengang dan sulit direnungkan untuk sementara waktu. Beberapa orang yang berkecil hati tidak dapat melakukannya. Mereka juga berada dalam keadaan Tuhan yang sebenarnya. Kesenjangan antara mereka dan Luming terlalu besar. Mereka tidak tahu apakah mereka terlalu sampah atau Luming terlalu abnormal. Luming Cai terlalu malas untuk memperhatikan ide orang-orang ini. Dia berlari dengan cepat dan pergi jauh ke dalam gua di sepanjang jalan vitalitas. Subscribe Penatua. Setelah berlari selama beberapa waktu di jalan vitalitas, Luming menggunakan formula sihir kuno, dan tubuhnya menyusut dan menjadi normal kembali. Dia telah mempertahankan dewa kuno, tetapi dia sangat fisik. Selanjutnya, aku khawatir akan ada perang besar. Dia perlu menyimpan kekuatan fisiknya. Jalan vitalitas, aku tidak tahu dari mana asalnya. Luming telah berjalan ribuan mil di sepanjang jalan vitalitas, dan akhirnya sampai pada akhirnya. Di depan, dalam kehampaan yang gelap, ada gelembung besar. Gelembung ini, yang keluar dari tentakel ini, adalah jalan vitalitas 81 di bawah kaki mereka. Mata Luming langsung tertarik oleh sesuatu di tengah gelembung. Itu adalah kristal seperti hati, memancarkan cahaya cemerlang. Jantung kekacauan. Luming tahu bahwa ini adalah jantung kekacauan. Namun, tidak ada yang memperjuangkannya saat ini. Mereka yang datang lebih awal dari Luming berdiri di ujung jalan vitalitas, memandang dengan rakus ke jantung kekacauan. Orang-orang ini, seharusnya tidak bisa masuk. Luming berpikir dan tidak bertindak gegabah. Namun, Luming tidak bergerak, tetapi yang lain bergerak. Seorang wanita tua yang masuk hampir bersamaan dengan Luming, dengan kilasan matanya, melangkah maju dan bergegas menuju gelembung, mencoba untuk bergegas ke dalam gelembung dan menggenggam hati yang kacau di tangannya. Lainnya, semua mencibir. Menyentuh. Wanita tua itu menabrak gelembung dan memukulnya dengan keras. Jeritan. Tubuh wanita tua itu tiba-tiba mundur, terkena memar, tetapi lukanya tidak serius. Jangan bermimpi, gelembung ini tidak bisa masuk sama sekali sekarang. Salah satu dari mereka mencibir. Kenapa kamu tidak mengingatkanku sekarang? Wanita tua itu menatap pria itu dengan wajah muram. Kamu kenapa? Kenapa kamu harus mengingatkanku? Pria itu mencibir. Kamu. Wanita tua itu mengertakkan gigi, tetapi prestasinya tidak sebagus pihak lain, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Apa yang harus dilakukan? Tidak bisakah kamu melihat hati yang kacau di depanmu dan tidak mengerti? Seseorang mengerutkan kening. Jantung kekacauan pernah muncul. Aku melihatnya di sebuah buku kuno. Pada titik ini, seorang lelaki tua dengan rambut putih membuka mulutnya. Kamu telah melihat catatannya, apakah kamu tahu bagaimana cara mendapatkan hati yang kacau? Mata seseorang berbinar dan menatap lelaki tua berambut putih itu. Aku tahu, dan tidak ada salahnya memberitahumu. Dengan senyum tipis, lelaki tua berambut putih itu berkata, balon di luar jantung yang tidak teratur adalah energi yang kuat yang terdiri dari energi yang kuat. Vitalitas akan merentangkan 81 jalur vitalitas setiap hari. Setiap saat, hanya 81 orang yang dapat mengikuti jalan vitalitas untuk sampai ke tempat sentral ini. Oleh karena itu, hanya ketika 81 jalur vitalitas telah masuk, barulah kita bisa mendapatkan jantung kekacauan. Seperti yang kamu katakan, ketika 81 jalur vitalitas ditempati, gelembung, yaitu vitalitas, akan menghilang. Seseorang bertanya. Jika kamu ingin menjadi cantik, aku akan memberitahumu bahwa tidak semua 81 jalur vitalitas dapat membuat hati orang kacau. Tidak mudah untuk menembus kekuatan siang dan malam, dan itu membutuhkan sedikit keberuntungan. Pria tua berambut putih itu berkata. Apalagi untungnya, Pak Tua, tidak bisakah kamu menyelesaikan pembicaraanmu sekaligus? Beberapa orang tidak sabar. Apa terburu-buru? Bukankah masih banyak tenaga yang tersisa? Pria tua berambut putih itu menjawab dengan lemah, lalu berkata perlahan, jika kamu ingin mematahkan vitalitas siang dan malam, kamu semua harus bergandengan tangan.
Semua orang di jalan 81 vitalitas akan bergandengan tangan untuk menyuntikkan kekuatan ke dalam vitalitas siang dan malam, yang akan merangsang kolom vitalitas. Hanya dengan merangsang 999 pilar vitalitas kita dapat mematahkan vitalitas siang dan malam. Sederhana sekali. Aku duluan. Seorang pria parubaya, langkah pertama keluar, menuju vitalitas siang dan malam, telapak tangan menuju vitalitas siang dan malam, kekuatan bergulir, terus mengalir ke dalam vitalitas. Bersenandung. Vitalitas bergetar sedikit setiap hari, dan kemudian bagian tubuh tertentu bergetar semakin keras. Pilar vitalitas terakhir terbang keluar, sepanjang 100 meter, seperti ular panjang yang terbang di udara. Datang lagi. Pria parubaya itu meraung dan terus memasukkan kekuatan sihirnya. Vitalitasnya bergetar siang dan malam, lalu 2 pilar vitalitas terbang keluar. Sebanyak 3 pilar vitalitas, tetapi di sini, tidak ada lagi kolom keempat vitalitas. Keluarlah untukku, keluarlah untukku. Pria parubaya itu meraung dan terus memasukkan kekuatan sihirnya, tetapi vitalitasnya tetap tidak bergerak sepanjang hari dan malam, dan tidak ada reaksi sama sekali. Sangat sedikit, hanya 3. Banyak orang saling memandang. Pria parubaya itu memiliki 6 tingkat kultivasi, tetapi dia hanya bisa merangsang 3 pilar vitalitas, yang membuat hati banyak orang tenggelam. Jika ingin membuka vitalitas, kamu membutuhkan 999 pilar vitalitas, dan hanya ada 81 pilar. Menurut rasio ini, tidak mungkin membuka vitalitas. Pria besar itu sendiri tersipu malu. Aku akan melakukannya. Kemudian, wanita parubaya lainnya maju untuk memasukkan kekuatannya ke dalam vitalitas. Dia juga memiliki kultivasi 6 kali lipat dari Dewa Surga. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk merangsang hanya 3 pilar vitalitas. Ini membuat banyak orang terlihat lebih buruk. Kemudian, keberadaan Dewa 7, tetapi situasinya tidak jauh lebih baik, hanya dapat merangsang 5 pilar vitalitas. Ini. Orang saling memandang dengan kagum. Menurut rasio ini, bahkan jika semua 81 dari mereka maju, mereka tidak akan dapat merangsang lebih dari 300 pilar vitalitas, dan mereka tidak akan dapat membuka vitalitas mereka. Ah, itu benar. Setahu aku, jumlah kolom yang merangsang vitalitas ada hubungannya dengan kultivasi, tetapi lebih berkaitan dengan bakat. Semakin tinggi bakat, semakin banyak kolom vitalitas yang akan distimulasi. Dulu, setiap kali jantung kekacauan lahir, orang-orang mulai berkumpul di pegunungan yang tidak teratur. Hanya sedikit orang yang bisa mendapatkannya karena tidak bisa membuka vitalitasnya. Hanya ketika berita itu keluar, sosok arogan dari semua mayor kekuatan berkumpul dan bergandengan tangan untuk membuka semangat siang dan malam. Pria tua dengan rambut putih menghela nafas. Ketika sosok arogan dengan kekuatan besar itu datang, kita tidak akan mendapatkan bagian kita. Tidak peduli apa, kita akan mencoba. Selanjutnya, aku akan melakukannya. Seorang wanita tua tidak mau, melangkah maju, akan masuk ke dalam vitalitas siang dan malam. Wanita tua ini adalah yang paling kuat, yang dapat merangsang 6 pilar vitalitas, tetapi juga merupakan setetes air dalam ember. Orang lain tidak mau, satu demi satu, memasukkan kekuatan, kolom vitalitas terbang keluar, seperti ular panjang dalam tarian. Namun, keberadaan beberapa dewa dan roh dari 5 kali lipat, kurang merangsang, ada yang 2, bahkan ada yang hanya 1. Segera setelah itu, 80 dari 81 orang telah menembak, hanya Lu Ming yang belum. 80 orang menambahkan hingga hanya 251. Jaraknya adalah 999, yaitu 748. Subscribe Penatua. Semua orang yang hadir tampak jelek. Yah, itu masih tidak mungkin. Ini hanya 251. Sangat jauh sehingga kita tidak memiliki hati yang kacau. Diperkirakan juga hanya banyak karakter Tian Jiao yang bergandengan tangan untuk membuka vitalitas siang dan malam. Banyak orang berseru bahwa beberapa orang hanya melirik Lu Ming dan mengabaikannya secara langsung. Lu Ming tidak bergerak, tetapi orang tidak punya harapan. Untung Lu Ming bisa menginspirasi orang-orang di sini. Sungguh keajaiban bahwa dia bisa menginspirasi orang. Bahkan jika Lu Ming masih muda, dia mungkin memiliki bakat yang bagus, tetapi masih ada lebih dari 700 yang tersisa, dan tidak ada harapan. Lupakan. Seseorang menggelengkan kepalanya, menyingkirkan kekuatannya dan mundur selusin langkah. Kemudian yang lain menggelengkan kepala, menyingkirkan kekuatan mereka dan mundur, dan pilar vitalitas menghilang satu demi satu. Namun, tidak ada yang pergi, karena ada yang tidak mau. Sedikit menarik. Aku tidak tahu berapa banyak pilar vitalitas yang dapat aku inspirasi ketika aku maju. Pikir Lu Ming, menunjukkan sedikit ketertarikan, lalu melangkah maju. Lu Ming bergerak, mata banyak orang, menatap Lu Ming. Bocah ini ingin naik, kita semua gagal, dia masih ingin naik, bukankah dia bodoh? Tapi tidak mudah bagi bocah ini untuk sampai ke sini berkat kultivasi alam dewa sejati. Mungkin dia jenius.
Tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, berapa banyak pilar vitalitas yang dapat diilhami, 10 atau 20, atau bahkan 100, tidak akan membantu. Ya, coba tebak berapa pilar vitalitas yang bisa diinspirasi oleh bocah ini. Berapa banyak? Bocah ini masih muda, dengan prestasi seperti itu, dia masih bisa berjalan di sini. Bakatnya tentu tidak lemah. Kurasa dia bisa merangsang setidaknya 10 pilar vitalitas. 10, mungkin lebih. Kurasa antara 20 dan 30. 20 sampai 30. Itu terlalu berlebihan. Kami hanya dapat memiliki paling banyak 6. Orang-orang mulai berspekulasi berapa banyak pilar vitalitas yang dapat distimulasi oleh Luming. Luming, bagaimanapun, telah mencapai bagian bawah kolom vitalitas, dan kemudian mengulurkan telapak tangannya dan menempelkannya di pagi dan sore hari vitalitas. Kekuatan sihir perlahan mengalir ke dalam vitalitas. Bersenandung, bersenandung. Vitalitas siang dan malam, getaran keras yang tiba-tiba, dan kemudian kolom vitalitas terbentuk, beterbangan di udara. 36. Pada saat Luming memasukkan kekuatan ilahi, Luming mengilhami 36 pilar vitalitas. Ini, sangat banyak. Yang lainnya tercengang. Baru saja, beberapa orang berspekulasi bahwa Luming dapat menstimulasi antara 20 dan 30 item, sementara yang lain menganggap itu terlalu banyak untuk dilakukan. Aku tidak menyangka bahwa tangan Luming hanya seketika, dan Luming mengilhami 36 pilar vitalitas. Tapi ini tidak berhenti. Selanjutnya, vitalitas getaran siang dan malam semakin kuat, mengeluarkan dentuman-dentuman-dentuman, seperti gelombang laut pada umumnya. Hua hua hua. Di pagi dan sore hari, semakin banyak pilar vitalitas yang dikeluarkan. Kali ini, 360 pilar telah dirobohkan sepenuhnya. Tambahkan 36 sebelumnya, yaitu 396. Adegan itu dipenuhi dengan suara menghirup udara dingin, dan mata semua orang di tempat itu akan meledak dan mulut mereka diikat dengan lidah. 396, orang melihat 390 pilar vitalitas yang terbang di udara, mereka mengira sedang bermimpi. Ya Tuhan, ada 396. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menginspirasi begitu banyak pilar vitalitas? Tidak bisa dipercaya, iblis. Pria ini adalah seorang jenius yang tiada taranya. Jika ada 3 sosok seperti itu, kita dapat mematahkan semangat Yuan. Beberapa orang berteriak kaget. Luming sendiri dapat merangsang lebih banyak vitalitas daripada 80 anggotanya. Tapi keterkejutan mereka masih jauh dari selesai. Pada saat ini, jantung Dewa Kuno Luming berdetak kencang, dan embusan napas Dewa Kuno mengalir ke tangan Luming dan memasuki vitalitas siang dan malam. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Di pagi dan sore hari, vitalitas mulai bergetar lagi, dan kemudian, kolom vitalitas lainnya terbang keluar. Kali ini, lebih dari 300 pilar vitalitas terbentuk. Tambahkan hingga 700. Dan. Orang lain benar-benar bingung dan benar-benar terpana. 700. Dalam sejarah, talenta paling kuat telah menginspirasi lebih dari 100, sedangkan Luming telah menginspirasi 700. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada kebanggaan yang begitu kuat di dunia? 80 orang lainnya mengira mereka telah melihat dunia, tetapi saat ini, mereka semua merasa bahwa mereka adalah orang udik, dan mereka belum pernah melihat dunia sejak mereka keluar dari dunia. Dusun. 700, seharusnya itu batasnya. Sebelum itu lelaki tua dengan rambut putih, air liur yang sulit ditelan, mata terbelalak, jantung berdebar. Tapi saat berikutnya, dia hampir duduk di tanah. Sebab, vibrasi vitalitas belum berhenti, tetapi vibrasinya semakin kuat. Bisakah masih menginspirasi kolom vitalitas? Beberapa orang memiliki suara yang kering. 700 keping tidak cukup. Coba rumus perang. Mata Luming memancarkan seberkas cahaya, dan kemudian mulai mendesak kata perang Jue. Sekarang, pemahaman Luming tentang formula perang yang bernas menjadi semakin mendalam. Sekarang, tingkat keberhasilan mempromosikan 4 kali efektivitas tempur dari formula tersebut telah mencapai 50%. Tubuh Luming, dipenuhi dengan rasa perang yang kuat, kekuatan yang kuat, dari tubuhnya meledak. Ledakan. Vitalitas bergetar lebih keras siang dan malam, dan kemudian, ada kolom vitalitas, mengalir keluar. Kali ini, ratusan kolom Yuan Qi telah pecah, dan langit penuh dengannya. Jumlah pilar vitalitas telah mencapai 999. 999 pilar vitalitas dibutuhkan untuk membuka vitalitas. Ya Tuhan, dia sendiri telah mengilhami 999 pilar vitalitas, yang luar biasa. Menakjubkan. Orang-orang di tempat kejadian hampir mati ketakutan. Pada saat ini, vitalitas dari getaran gila, menggulung gelombang vitalitas di seluruh langit, mengeluarkan raungan yang mengerikan, vitalitas siang dan malam di atas, ada retakan. Ini akan dibuka, dan vitalitas akan dibuka di pagi dan malam hari.
Jantung kekacauan keluar. Banyak orang meraung, mata mereka bersinar. Kali ini, benar-benar tidak terduga bagi semua orang. Mereka berpikir bahwa mereka tidak dapat membuka vitalitas mereka sama sekali sekarang. Hanya ketika berita keluar dan talenta wilayah Qin Tianxing berkumpul, barulah mereka dapat membukanya. Mereka tidak pernah berpikir mereka bisa membukanya sekarang. Hahaha, hati kekacauan ditakdirkan untuk menjadi milikku. Seorang lelaki kuat dengan 7 dewa meraung di dalam hatinya dan matanya panas. Meskipun Lu Ming mengilhami 999 pilar vitalitas, menurutnya, Lu Ming hanya berbakat, dan kultivasi serta kekuatan tempurnya tidak diperhatikan sama sekali. Subscribe Penatua. Faktanya, bukan hanya penguasa Dewa 7 yang berpikir demikian, tetapi orang lain juga berpikir demikian. Mereka mengakui bahwa bakat Lu Ming begitu hebat sehingga hampir tidak pernah terdengar. Namun, kultivasi Lu Ming, bagaimanapun, hanyalah alam dewa yang sebenarnya. Bakat tinggi bukan berarti kekuatan yang kuat. Mereka sama sekali tidak memperhatikannya. Mata semua orang menatap jantung vitalitas yang kacau siang dan malam, menunggu saat vitalitas runtuh. Ledakan. Akhirnya, vitalitas meledak dengan suara keras, benar-benar meledak, menjadi vitalitas tak berujung yang hilang dan udara. Jantung kekacauan adalah milikku. Dewa 7 raungan kuat, menuju jantung kekacauan di masa lalu. Pergilah, jantung kekacauan adalah milikku. Membunuh. Yang lainnya meraung, dan mata mereka merah karena darah. Mereka yang bisa sampai di sini, dengan pencapaian terendah, adalah keberadaan 5 dewa. Satu demi satu, kekuatan bertarungnya luar biasa. Sebanyak 80 orang bergegas ke jantung yang kacau, dan perkelahian dimulai. Ledakan, ledakan, ledakan. Kerumunan berjuang keras bersama-sama. 80 orang semuanya ingin mendapatkan hati yang kacau, tetapi begitu ada yang mendekatinya, mereka akan dikepung oleh orang lain. Di awal pertarungan, seseorang jatuh dan terbunuh di sini. Beberapa jeritan terdengar, dan keberadaan 5 dewa dibom sampai mati. Namun, tidak ada yang mundur, masih menuju jantung kekacauan untuk membunuh. Hati kekacauan, bahkan yang kuat di kerajaan Tuhan, harus digerakkan dan diperebutkan. Nilainya sangat tinggi sehingga kita dapat membayangkan bagaimana praktisi biasa dapat menahan godaan tersebut. Semua orang mengabaikan Lu Ming. Tidak ada yang mengira Lu Ming adalah ancaman. Lu Ming berdiri di samping sambil tersenyum. Dia menyingkirkan kekuatan sihirnya. Dia tidak melakukan apapun. Dia duduk di gunung untuk menyaksikan pertarungan harimau dan menuai keuntungan dari memancing. Pertempuran menjadi semakin sengit. Beberapa orang yang lemah dalam kultivasi terbunuh dan jatuh. Akhirnya, beberapa orang ketakutan dan mundur dari medan perang. Hanya ada beberapa dewa 6 dan 7 yang masih bertarung dan bersaing. Tapi tidak ada yang bisa mendekati jantung kekacauan. Pertarungan ini, pertarungan penuh selama setengah hari, masih belum ada yang mendapatkan hati yang kacau. Pada akhirnya, pertarungan berhenti, dan kelompok ahli terkuat berhenti di jantung kekacauan, saling berhadapan dan terengah-engah. Jelas, konsumsinya sangat serius. Setelah pertempuran ini, hanya sekitar 40 orang, hampir setengah dari 80 orang asli, yang gugur di sini. Orang-orang lainnya saling berhadapan dan saling menatap. Untuk sementara, tidak ada yang berani memimpin. Mereka semua tahu bahwa siapapun yang memimpin sekarang akan dikepung oleh orang lain. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa di bawah pengepungan orang lain, mereka masih bisa mundur. Hampir. Saat ini, Lu Ming bergumam, lalu melangkah keluar, selangkah demi selangkah, maju, menuju jantung kekacauan. Apa yang kamu inginkan, nak? Mata banyak orang terfokus pada Lu Ming, dan mata beberapa orang meledak dengan pembunuhan dingin. Apakah bocah ini mencoba menangkap hati kekacauan? Aku mencari kematian. Beberapa orang memiliki banyak dingin di mata mereka. Nak, berhenti. Beberapa orang meminumnya. Tapi Lu Ming terus berjalan ke depan, tidak peduli untuk memperhatikan pria itu. Nak, kamu ingin mati. Pria itu meraung dan memotong Lu Ming dengan pisau. Pria ini memiliki kultivasi 6 tingkat dewa, tetapi dalam perang barusan, dia telah terluka, dan konsumsi kekuatannya serius, dan kekuatan tempurnya telah banyak melemah, yang tidak sebaik situasi normal. Pergilah. Lu Ming minum, tangan dengan seluruh kekuatannya, dan menembak pria itu. Ledakan. Kedua pria itu saling memukul dan meledak dengan suara keras. Tubuh Lu Ming hanya bergetar, sementara tubuh pihak lain bergetar hebat dan mundur. Anak ini. Mata banyak orang membeku dan terkejut. Kekuatan bertarung Lu Ming melebihi harapan mereka. Meski kekuatan tempur pria itu telah banyak melemah, itu bukan masalah sepele. Lu Ming hanyalah kultivasi dari alam dewa sejati, dan dia dapat mengejutkan ahli seperti itu. Tidak heran kamu bisa berjalan di sini. Gagasan seperti itu muncul di benak banyak orang.
Setelah Lu Mingzhen mundur dari pria itu, dia terus bergegas menuju hati yang kacau. Nah, sedikit kekuatan, tapi dengan kekuatan seperti itu, tidak cukup. Seorang wanita tua minum dengan dingin, mengulurkan telapak tangannya yang kering, meraih Lu Ming dengan satu tangan. Cakar kering tumbuh dengan cepat dan mengeluarkan bau yang menjijikkan. Dia meraih Lu Ming. Wanita tua ini, dengan kultivasi 7 kali lipat Tuhan, mengilhami 6 pilar vitalitas sebelumnya, dan kekuatannya sangat luar biasa. Bahkan jika dia sekarang konsumsi kekuatan ilahi yang serius, tetapi sebuah tangan, kekuatannya sangat mengerikan. Namun, Lu Ming sama sekali tidak takut. Dewa kuno. Lu Ming bergerak dalam hatinya dan menunjukkan formula sihir kunonya. Tubuhnya tumbuh dengan cepat. Kali ini, Lu Ming tidak mempertahankan kekuatannya, tetapi menggunakan kekuatan penuhnya. Dia diubah menjadi dewa kuno setinggi 200 meter, dan raungan dewa kuno pecah di mulutnya. Mengaum. Raungan keluar, dan Lu Ming melesat keluar. Puff. Telapak tangan wanita tua yang kering itu langsung ditusuk oleh Lu Ming. Wanita tua itu menjerit tajam, dan tangannya terentang ke belakang. Wajahnya putih dan telapak tangannya berdarah. Orang lain terkejut bahwa kekuatan wanita tua itu sangat mengerikan. Meski dikonsumsi, itu juga sangat mengerikan. Dia sebenarnya ditembak oleh Lu Ming. Seberapa mengerikan kekuatan bertarung seorang pria di dunia nyata. Setelah mengalahkan wanita tua itu, tubuh Lu Ming melintas dan bergegas ke jantung kekacauan. Dia ingin mengambil hati yang tidak teratur dan membunuh pria ini bersama. Wanita tua itu berteriak, dan nafas yang kuat keluar dari tubuhnya, membunuh Lu Ming. Pada saat yang sama, orang kuat lainnya juga membunuh Lu Ming. Ada lebih dari 10 Dewa 7, dan banyak dari mereka 6. Dengan begitu banyak orang bergandengan tangan, momentumnya luar biasa. Mencari kematian. Lu Ming minum dengan dingin, dan lapisan baju besi emas merah muncul di tubuhnya yang besar, dan kemudian 9 rantai es terbang di sekelilingnya. Lu Ming pertama-tama meletakkan banyak pertahanan, dan kemudian membunuh wanita tua itu. Ledakan. Lu Ming mengeluarkan tombak dan menikam wanita tua itu. Lu Ming sekarang bertarung dengan seluruh kekuatannya untuk menekan putra tertinggi. Meskipun kultivasi putra tertinggi hanya 6 tingkat dewa, tetapi kekuatan tempurnya cukup kuat untuk membunuh keberadaan Dewa 7, aku khawatir itu lebih kuat dari wanita tua itu. Lu Ming mampu menekan putra tertinggi dan berurusan dengan wanita tua itu. Terlebih lagi, kekuatan suci pihak lain juga dikonsumsi dengan serius. Puff. Tombak itu langsung mengalahkan serangan wanita tua itu. Wanita tua itu berteriak, memuntahkan darah dan dengan cepat mundur. Saat ini, serangan orang lain juga menimpa Lu Ming. 9 rantai es dan baju besi emas merah, setelah bergetar beberapa kali, meledak dan kemudian jatuh di sisik biru Lu Ming. Namun, kekuatan pertahanan skala biru itu luar biasa, berhasil memblokir serangan orang lain. Subscribe Penatua. Sisik biru di tubuh Dewa Kuno memiliki kekuatan pertahanan yang tak tertandingi. Meskipun banyak master mengalahkan rantai es Lu Ming dan 9 baju besi emas merah, mereka tidak merusak pertahanan skala biru. Meski beberapa sisiknya rusak, tubuhnya mengeluarkan darah, namun akhirnya diblokir oleh Lu Ming. Lu Ming memiliki gagasan tentang pembelaannya sendiri. Membunuh. Lu Ming minum, tidak lagi mengkhawatirkan pertahanannya sendiri, mengacungkan senjata panjang, untuk membunuh wanita tua itu. Wanita tua itu telah dirusak parah oleh Lu Ming, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Saat ini, dia mundur dengan panik dan berteriak, tolong aku, tolong aku. Tapi Lu Ming menahan serangan orang lain dan membunuhnya. Orang lain ingin menyelamatkannya, tetapi mereka tidak punya waktu. Menyentuh. Tombak itu menembus, dan tenda tombak besar berguling di atas wanita tua itu. Di depan tenda tombak besar, tubuh wanita tua itu sekecil semut, yang meledak dan berubah menjadi abu terbang. Lu Ming membunuh seorang pria kuat dengan 7 dewa. Setelah membunuh wanita tua itu, senjata Lu Ming berubah dan membunuh orang lain. Dalam proses menyerang orang lain, tubuh Lu Ming terus memancarkan segala macam cahaya. 9 baju besi emas merah, rantai es, dan bahkan 3 bentuk naga dharma. Keterampilan sihir, seni rahasia, dan Lu Ming ini tidak digunakan untuk menyerang, tetapi untuk bertahan. Ledakan, ledakan, ledakan. Satu demi satu serangan menimpa Lu Ming. Tubuh Lu Ming bergetar, rantai es, 9 baju besi emas merah, dan naga dharma semuanya hancur. Namun dengan cara ini, kekuatan serangan yang benar-benar jatuh ke tubuh Lu Ming jauh lebih kecil, dan semuanya diblokir oleh Lu Ming. Lu Ming tampak berdarah, tapi tidak melukai kuncinya. Lu Ming memblokir serangan orang lain, tetapi yang lain tidak bisa menahan serangan Lu Ming. Lu Ming menatap keberadaan Dewa 7 dan melancarkan serangan sengit. Segera, orang ini memasuki jejak wanita tua itu dan dibunuh oleh Lu Ming. Setelah membunuh keberadaan 2 dewa dan 7 berturut-turut, yang lain akhirnya sedikit ketakutan, dengan ekspresi ketakutan di mata mereka.
Beberapa orang memperlambat gerakan mereka dan berencana melarikan diri jika ada yang salah. Lu Ming, di sisi lain, menjadi semakin berani dalam perang, dan semangat juangnya sangat kuat. Tombak yang mengerikan ditusuk dan disapu. Segera setelah itu, dua orang lagi terbunuh. Tidak baik. Kembali. Beberapa orang ketakutan. Melihat Lu Ming terbunuh, mereka tidak berani melawan. Mereka mundur lagi dan lagi. Mereka takut diawasi oleh Lu Ming. Sua. Lu Ming tidak mengejarnya. Dia dalam sekejap dan bergegas ke jantung kekacauan. Ketika dia berada di dekat pusat kekacauan, tidak ada yang bersaing dengannya. Lu Ming meraih hati yang kacau di tangannya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Brengsek. Sialan, hatiku yang kacau. Banyak orang meraung di dalam hati mereka dan menyaksikan Lu Ming mengambil hati yang kacau itu. Mereka iri sampai mati, tetapi tidak ada yang berani menghentikan mereka. Kekuatan bertarung Lu Ming terlalu kuat, terutama karena pertahanannya terlalu abnormal. Mereka tidak bisa mematahkan pertahanan Lu Ming dan memberinya pukulan fatal. Jika kamu berganti ke master lain yang memiliki kekuatan serangan yang sama dengan Lu Ming, tetapi tidak memiliki pertahanan yang kuat, dia pasti bukan lawan dari begitu banyak dari mereka, dan dia akan ditembak dan dibunuh bersama. Sayangnya, setelah Lu Ming diubah menjadi tubuh dewa kuno, pertahanannya terlalu abnormal untuk menahan serangan mereka, dan kemudian dia menatap seorang pria untuk membunuhnya, yang membuat mereka takut. Jantung kekacauan akhirnya ada di sini. Lu Ming tersenyum di sudut mulutnya dan bergegas ke arahnya. Tidak ada yang menghentikan Lu Ming. Meskipun jantung kekacauan itu berharga, itu jauh dari kehidupan. Lu Ming pergi dari sini tanpa hambatan dan keluar. Di luar, mata banyak orang tertuju pada Lu Ming, menunjukkan warna yang mencurigakan. Apakah kamu keluar? Apa yang terjadi di dalam? Apakah hati kekacauan telah dimenangkan? Kamu terluka parah. Apakah kamu terluka parah dan keluar dari kompetisi? Banyak orang melihat bahwa Lu Ming adalah yang pertama keluar dan langsung bertanya. Ya, ada persaingan dan kekacauan di hati, dan masih ada perang. Kultivasi aku terlalu lemah untuk mengalahkan mereka, jadi aku selamat secara kebetulan. Lu Ming mengatakan sesuatu. Semua orang mengangguk dan berpikir bahwa apa yang dikatakan Lu Ming itu benar. Tidak ada yang meragukan bahwa Lu Ming memiliki hati yang kacau. Oleh karena itu, tidak ada yang meragukan Lu Ming sama sekali. Lu Ming pergi dari sini tanpa hambatan dan pergi ke pegunungan liar. Hahaha, Lu Ming, keberuntunganmu sangat bagus. Kamu tidak mendapatkan rumput liar, tetapi kamu benar-benar mendapatkan hati yang kacau. Menyempurnakan pelat susunan dengan hati yang kacau akan lebih kuat. Maka kamu akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Gunung Perahu Naga. Di lautan pengetahuan, Bon Demon tertawa dan mendesak keberuntungan Lu Ming. Lu Ming juga sangat senang. Sekarang dia telah menemukan semua hal yang dikatakan iblis tulang, dia dapat kembali ke Xuanzong yang kosong dan menyempurnakan pelat susunan. Long Susan ingin mengorbankannya dan menghancurkan susunan naik naga. Ini tidak begitu mudah. Segera setelah itu, Lu Xuanming meninggalkan gunung untuk sementara waktu. Setelah kembali ke Kong Xuanzong, Lu Ming menemukan Ouyang Qingxiang. Lu Ming, apakah kamu ingin melihat kakekku? Ouyang Qingxiang bertanya dengan heran. Ya, aku ingin meminta bantuan Tuan Yue. Lu Ming mengangguk. Pelat susunan yang disebutkan oleh Bon Demon sangat misterius. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, itu tidak dapat disempurnakan sama sekali. Jika kamu ingin menyempurnakannya sepenuhnya dan memainkan sepenuhnya kekuatannya, hanya Raja Tuhan yang dapat melakukannya. Namun, tidak mudah untuk meminta Raja Tuhan melakukannya. Oleh karena itu, Lu Ming memikirkan kakek Ouyang Qingxiang, bulan tidak terbatas. Lu Ming membantu Ouyang Qingxiang menjadi klan patriarkal ilusi. Yue Wuyuan tidak punya alasan untuk menolak Lu Ming. Minta bantuan kakekku, ini masalah kecil, ikutlah denganku. Ouyang Qingxiang mengangguk, lalu membawa Lu Ming ke tanah penanaman tanpa batas. Datang ke tanah penanaman bulan tanpa akhir, Lu Ming menunggu di luar, Ouyang Qingxiang masuk untuk mencari bulan tanpa batas. Segera setelah itu, Ouyang Qingxiang keluar dengan senyum di wajahnya dan berkata, Lu Ming, kakekku baru saja meninggalkan Bea Cukai. Aku akan membawamu menemuinya. Lu Ming mengangguk dan mengikuti Ouyang Qingxiang ke aula tempat dia melihat bulan tanpa batas. Lu Ming yang lebih muda, aku sudah bertemu Tuan Yue. Lu Ming memberi hormat dengan kepalan tangan di lengannya. Bagaimanapun, lawannya adalah yang kuat di kerajaan ilahi dan ahli top di domain Qin Tianxing. Sejumlah etiket masih diperlukan. Lu Ming, sama-sama. Duduk. Senyum tanpa batas bulan, silakan duduk. Lu Ming membantu Ouyang Qingxiang mendapatkan posisi zonzi. Yue Wuyuan memiliki kesan yang baik pada Lu Ming. Semakin dia memandang Lu Ming, semakin dia memikirkannya, dia bahkan berpikir tentang bagaimana mencocokkan Lu Ming dan Ouyang Qingxiang. Dengan cara ini, posisi Ouyang Qingxiang di Kong Xuanzong akan stabil seperti Gunung Tai. Karena itu, dia sangat sopan kepada Lu Ming. Lu Ming dan Ouyang sedang duduk. Seseorang datang untuk membuat teh.
Bab 2888. Yue Wuyuan menyesap cangkir tehnya, dan matanya tertuju pada Luming. Dia bertanya, dengarkan King Xiang. Apakah kamu ingin meminta bantuanku? Ya, Tuan Yue, aku ingin menyempurnakan semacam pelat susunan. Namun, kultivasi aku terlalu rendah untuk disempurnakan. Hanya mereka yang kuat di Raja Dewa yang dapat memperbaikinya. Jadi aku memikirkan tuannya. Luming tidak menyembunyikannya dan memberitahunya tujuannya secara langsung. Arraidis apa? Kamu membutuhkan seorang raja untuk memperbaikinya. Bulan tanpa batas juga menarik. Lihat, Tuan. Luming mengeluarkan sepotong batu Gyokfu. Dengan lambaian tangannya, Fu Giok terbang ke bulan tanpa batas. Bulan menerima tanpa batas di tangan, kesadaran roh menyapu, melihat ke atas dalam konten batu Gyokfu. Setelah beberapa saat, bulan tanpa batas menunjukkan warna seru, dan berkata, sungguh pelat susunan yang misterius, metode pemurnian pelat susunan semacam ini, benar-benar tidak pernah terdengar, luar biasa, tidak heran dengan kultivasi kamu, tidak dapat disempurnakan. Haha, jangan lihat siapa yang memberikan disarray. Bisakah disarray yang diberikan oleh kursi ini menjadi buruk? Suara bangga The Bond Demon berdering. Tuan, aku mendapatkan ini secara kebetulan ketika aku sedang menjelajahi relik. Bisakah kamu menyempurnakannya, Tuan? Tanya Luming. Aku bisa memperbaikinya, tapi bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pelat susunan ini cukup langka. Aku bahkan tidak bisa membuatnya dalam waktu singkat. Bulan tidak ada habisnya. Senior, materinya tidak masalah, generasi muda sudah berkumpul bersama. Dengan itu, Luming mengeluarkan semua bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pelat susunan. Jantung kekacauan, Luming, apakah kamu memiliki hati kekacauan? Ketika dia melihat Luming mengeluarkan hatinya yang kacau, Yue Wuyuan terkejut. Beban Luming di hatinya sedikit lebih berat. Ini keberuntungan generasi muda. Luming kian berkata dengan rendah hati. Senyum tanpa batas bulan, ketahuilah bahwa Luming itu rendah hati. Beruntung mendapatkannya, bagaimana mungkin orang lain tidak mendapatkannya? Luming, karena bahannya sudah disiapkan, aku bisa mulai memurnikan. Namun, butuh beberapa bulan agar pemurnian lengkap berhasil. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu kamu ketika pemurnian selesai. Bulan tidak ada habisnya. Terima kasih, Tuan. Aku punya satu permintaan lagi. Aku harap kamu tidak memberitahu orang lain tentang pelat susunan ini, terutama dewa-dewa kuat lainnya. Lu Mingdao. Jika peristiwa pelat susunan ini menyebar ke Longsusan atau dilihat oleh Longsusan, aku khawatir itu akan menyebabkan peringatan Longsusan. Yue Wuyuan menatap Luming dengan heran. Dia tidak mengerti mengapa Luming tidak berani memberitahu dewa lain. Namun, dia tidak mengajukan lebih banyak pertanyaan dan mengangguk, jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu orang kedua. Terima kasih banyak. Luming mengepalkan tinjunya dan pergi bersama Ouyang Qingxiang. Butuh beberapa bulan untuk menyelesaikannya. Longsusan memberi Luming 10 tahun. Setelah kembali ke tempat tinggalnya, Luming mulai berlatih dengan tenang. Dalam sekejap, beberapa bulan berlalu. Yue Wuyuan telah menyempurnakan pelat susunan dan membawa Ouyang Qingxiang ke Luming. Luming menghela nafas lega. Terlalu lambat untuk berlatih seperti ini. Tidak mungkin menembus alam dewa surga dalam 10 tahun. Pada hari ini, Luming menyelesaikan latihannya dan mengerutkan kening. Ada jurang alam yang sangat besar di 9 puncak Shenzhen. Terlalu sulit untuk menerobos. 99% orang terjebak di puncak Tuhan yang benar selamanya dan sulit diterobos. Hanya beberapa orang berbakat, setelah lama mengumpulkan, atau menemukan beberapa peluang, yang dapat menerobos. Oleh karena itu, kebanyakan dari mereka yang dapat menembus alam Tuhan adalah Tian Jiao, yang mengendalikan kekuatan raja. Semakin tinggi level kekuatan ilahi, semakin mudah untuk menembus penghalang. Sebagian besar dari mereka yang mengendalikan kekuatan ilahi biasa sulit untuk menembus alam surga. Tentu saja, itu tidak mutlak. Ada juga orang yang mengendalikan kekuatan dewa biasa untuk menerobos alam surga, tapi itu hanya sedikit sekali. Namun, bahkan jika Tian Jiao mengendalikan tingkat tertinggi dari kekuatan ilahi, sulit untuk mencapai tujuan menembus 9 puncak dewa sejati dan menembus alam dewa surga dalam waktu 10 tahun, kecuali ada peluang besar. Luming mengerutkan kening. Dia yakin jika dia tidak dapat menembus Tuhan dalam 10 tahun, Longsusan akan melakukan sesuatu padanya. Luming sedang memikirkan bagaimana menemukan cara untuk membuat terobosan cepat dalam kultivasinya. Saat ini, Luming merasa ada seseorang yang keluar dari rumah sakit lain. Luming berjalan keluar dari halaman lain dan melihat seorang lelaki tua berambut putih berdiri di langit. Puan Luming. Pria tua berambut putih itu tersenyum dan mengangguk. Penatua Liu, apa yang kamu cari untukku? Tanya Luming. Luming tahu bahwa lelaki tua berambut putih ini adalah Penatua Batin.
Tuan telah memerintahkan agar semua putra dan putri dipanggil, dan ada tugas untukmu. Liu Changdao. Misi, dan memanggil semua putra dan putri. Apa misinya? Lu Ming bingung dan bertanya. Sejujurnya, aku tidak tahu. Aku hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan. Kamu ikut dengan aku, Tuan Lu Ming. Tunggu sebentar, kamu akan diberitahu oleh yang lebih tua. Tetua Liu berkata dengan sopan, lalu Lu Ming mengikuti Tetua Liu dan terbang menuju pintu bagian dalam. Segera, mereka tiba di puncak gunung. Ini dia. Lu Ming melirik ke puncak gunung, dan menemukan bahwa puncak gunung, putra tertinggi, putra Fu Guang, putra Yan Kong, putra Xia Shengxi, serta Ouyang Qingxiang dan Suetan Zhengfei, semuanya di sini. Melihat Lu Ming datang, mata semua orang tertuju pada Lu Ming. Secara khusus, cahaya dingin putra tertinggi melintas di matanya, mengungkapkan sinar pembunuhan, tetapi sinar itu melintas begitu saja dan disembunyikan olehnya. Namun, ketajaman spiritual Lu Ming masih terekam dengan jelas. Jika kamu ingin membunuhku, kamu sebaiknya tidak menemukan kesempatan olehku. Hati Lu Ming juga memancarkan sinar pembunuhan. Jelas, putra tertinggi dikalahkan oleh Lu Ming terakhir kali. Dia menyimpan dendam terhadap Lu Ming dan ingin membunuhnya. Untuk orang seperti itu, jika ada kesempatan, Lu Ming tidak akan berhati lembut dan akan mencari kesempatan untuk menyingkirkannya. Mata pada putra tertinggi, putra terapung, dan orang lain melintas, dan kemudian jatuh ke depan seorang lelaki tua. Pria tua. Hati Lu Ming tergerak. Menilai dari pakaian lelaki tua itu, Lu Ming tahu bahwa lelaki ini adalah lelaki tua di pengadilan lelaki tua Kong Xuanzong dan keberadaan kerajaan ilahi. Penatua Liu mendarat di depan Tuan Yuan, dengan hormat memberi hormat dan berkata, Tuan tua, putra Lu Ming telah tiba. Yah, kamu turun. Pria tua itu berjalan santai, lalu Liu Elder kemudian dengan hormat pergi. Di puncak, hanya Lu Ming, putra dan putri mereka, serta para tetua itu sendiri, yang tersisa. Kamu pasti sangat penasaran, apa misi menyatukanmu kali ini? Pria tua itu tersenyum dan berkata, Ya, Tuan Fan Yuan Lao. Aku tidak tahu mengapa kita dipanggil pada saat yang sama kali ini. Tanya Putra Agung, yang pertama. Kali ini, ada acara besar yang membutuhkan kalian untuk bergandengan tangan. Lokasinya berada di Sungai Bintang Cahaya Gelap. Untuk masalah spesifik, jangan khawatir. Ikutlah denganku. Saat Sungai Bintang Cahaya Gelap datang, aku akan memberitahumu secara alami. Ayo pergi. Dengan itu, kipas menuju ke arah susunan transmisi. Dengan ragu, mereka mengikuti Fan Yuan Lao ke barisan transmisi. Bab 2889. Sungai Bintang Gelap adalah sungai bintang yang sangat terpencil di wilayah bintang dinasti Qin, yang bahkan lebih jauh dari sungai bintang kerusuhan. Karena sangat sedikit makhluk di sungai bintang ini, terutama para praktisi, dan sedikit orang yang menjadi dewa. Karena itu, sangat sedikit orang yang datang ke sini. Setiap kekuatan besar hanya secara simbolis memasang titik transmisi di sungai bintang es yang gelap dan mengirim beberapa orang untuk menjaganya. Melalui susunan transmisi, Lu Ming dan mereka datang ke titik transmisi ini, dan kemudian kipas Yuan Lao melambaikan tangannya, dan kekuatan dewa menyelimuti mereka, dan membawa mereka ke bintang-bintang di alam semesta. Kecepatannya secepat mungkin. Sungguh kecepatan yang luar biasa. Melihat bintang-bintang yang berterbangan, Lu Ming tercengang. Kecepatan Raja Tuhan terlalu cepat, bola-balik melintasi langit, lebih cepat dari kebanyakan kapal perang bintang. Nyatanya, setelah tiba di alam Shenwang, hampir tidak diperlukan kapal perang bintang. Kecuali untuk kapal perang bintang langka dan tingkat tinggi itu, kecepatan kapal luar angkasa umum yang terbang melintasi langit tidak secepat kecepatan Raja. Setelah itu, tiba-tiba, bintang-bintang bersinar di langit. Di depan bintang-bintang, ada lingkaran yang cemerlang, menyilaukan, bahkan lebih terang dari bintang-bintang, menerangi alam semesta. Lu Ming berhenti. Itu. Orang melihat ke depan dengan heran. Karena lingkaran kecemerlangan itu terlalu besar, berkali-kali lebih besar dari planet kehidupan. Itu tujuan perjalanan kita, ada galaksi di depan. Fan menjelaskan. Semua orang melihat dengan saksama, dan benar saja, ada sebuah galaksi di depan. Inti dari galaksi ini adalah sebuah bintang, tetapi bintang ini begitu redup sehingga seolah-olah akan padam kapan saja. Di sekitar bintang, ada planet yang berputar mengelilinginya, sekitar selusin. Dan lingkaran kemuliaan itu, adalah galaksi di sekitar pancaran, bisa dibayangkan, betapa besarnya. Ledakan, ledakan. Saat ini, bagian terluar galaksi itu meledak dengan raungan yang menakutkan. Cahaya ilahi yang indah menyinari langit berbintang, dan ledakan dahsyat itu membuat seluruh galaksi berguncang. Orang kuat sedang menyerang galaksi itu. Seru Ouyang Qingxiang. Ya, memang benar bahwa yang kuat sedang menyerang galaksi ini. Mereka adalah penguasa dari 13 sekolah Qin dan Tian, dan beberapa tetua Shen Wangjing.
Fan menjelaskan. Lu Ming dan mereka bahkan lebih terkejut. Penguasa dari 13 sekte Qin dan Tian telah tiba. Ada juga beberapa tetua alam Shenwang yang mengepung galaksi ini. Apa yang ada di galaksi ini? Aku memberitahumu, seluruh galaksi telah diatur oleh orang-orang, dan lingkaran kecemerlangan adalah cahaya dari barisan besar. Penguasa dari 13 sekolah Qin dan orang kuat dari kerajaan ilahi sulit untuk ditembus. Fan menjelaskan. Tersusun dalam galaksi. Lu Ming dan yang lainnya tertegun. Seberapa besar sebuah galaksi? Seberapa besar sebuah galaksi? Betapa mengerikannya seseorang telah mengatur seluruh galaksi menjadi susunan besar. Ini luar biasa. Tuan Fan Yuan, apa yang ada dalam pertempuran ini? Terlebih lagi, apa hubungannya dengan kita? Tanya Putra Suci. Para patriark dari 13 sekolah Qin dan para tetua Shenwang Jing semuanya telah datang. Apa hubungannya dengan mereka? Dengan prestasi mereka, mereka tidak bisa terlibat. Jangan khawatir, kita harus mulai dari awal. Kemudian, Jenderal Tua Fan Yuan menjelaskan keseluruhan cerita secara mendetail. Sungai Bintang Gelap, biasanya tidak ada yang memperhatikannya, dan hampir tidak ada yang datang. Namun, beberapa bulan yang lalu, seseorang secara tidak sengaja menemukan sebuah galaksi di sini, yang sangat aneh. Setelah beberapa pertimbangan, ditemukan bahwa galaksi ini sebenarnya tersusun dalam susunan yang besar. Tulisan sebanyak itu segera mengejutkan siswa sekolah menengah Qin nomor 13 tingkat atas. 13 sekolah Qin segera mengirim para ahli yang mahir dalam barisan untuk mempelajarinya, dan akhirnya sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Dahulu kala, beberapa orang menempatkan seluruh galaksi dalam susunan besar, dengan bintang sebagai intinya, untuk menyempurnakan inti bintang. Seluruh bintang disempurnakan menjadi inti. Begitu berita ini keluar, itu mengejutkan sebagian besar dewa kuat di 13 sekte dinasti Qin. Karena, begitu seorang praktisi mencapai ranah Raja Dewa, dia harus memadatkan inti bintang. Setelah alam surga menerobos alam dewa, api dewa di dalam tubuh akan berubah menjadi inti bintang. Inti dari sebuah bintang adalah inti dari sebuah bintang. Namun, inti dari Shenwang Jing masih sangat rapuh dan kecil, yang tidak bisa dibandingkan dengan bintang. Seseorang sebenarnya ingin memurnikan bintang menjadi inti bintang. Inti bintang yang disempurnakan dari bintang benar-benar tak ternilai harganya. Jika seorang Raja Dewa bisa mendapatkannya, kultivasinya pasti akan maju pesat. Selain itu, beberapa master susunan telah sampai pada kesimpulan bahwa sudah lama sejak susunan ini dibuat. Bintang-bintang hampir dimurnikan dan intinya berhasil dimurnikan. Aneh kalau dewa-dewa itu tidak tertarik. Jika mereka mendapatkan inti bintang dan membuat kemajuan besar dalam kultivasi mereka, mereka akan dapat menekan dewa lain dan mendominasi wilayah bintang langit Qin. Oleh karena itu, penguasa dari 13 sekolah Qin dan Tian, dan banyak dewa dan raja lainnya berkumpul untuk memperjuangkan inti bintang, tetapi mereka dihalangi oleh sejumlah besar galaksi. Setelah beberapa bulan penyerangan, banyak orang kuat tidak dapat menembus barisan besar dan masuk ke galaksi. Setelah penelitian beberapa Master Arai, diperkirakan hanya generasi muda Tianjiao yang dapat memasuki galaksi ini. Karena pengaturan khusus dari susunan besar, ketika usia melebihi rentang tertentu, ia tidak dapat masuk sama sekali. Itu sebabnya mereka dipanggil bersama. Ini bukan hanya Kong Xuanzong kami, tetapi juga Tianjiao teratas dari pasukan lain. Namun, para lord, serta para tetua Raja Dewa, masih belum mau melakukan upaya terakhir untuk melihat apakah mereka dapat menghancurkan susunan besar itu. Fan Yuan Lao akhirnya menjelaskan. Lu Ming dan yang lainnya tiba-tiba menyadari apa yang telah terjadi. Di depan kamu, ada terakhir kali para tuan dan tetua Shenwang Jing mencoba menerobos pertempuran. Jika mereka masih tidak bisa menerobos, mereka akan dikirim ke generasi yang lebih muda. Tidak heran semua putra dan putri mereka berkumpul bersama kali ini, karena mereka mungkin harus bersaing dengan Tianjiao teratas dari pasukan lain, bahkan Tianjiao dari 3 penguasa. Ledakan, ledakan. Di langit berbintang di depan, gemuruh masih konstan, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Kamu datang denganku. Dengan Lu Ming dan yang lainnya, Tuan Fan menuju ke depan. Sua, Sua. Saat ini, Sreamer dari arah lain juga datang. Lu Ming dan mata mereka tersapu, mereka melihat setiap pita, adalah barisan sosok. Ada negara raja yang kuat dengan beberapa orang muda. Jelas, ini adalah penguasa kekuatan lain, dengan Tianjiao muda. Setelah beberapa saat, tidak jauh dari galaksi di depan, mereka berhenti. Bab 2890. Ada orang lain di daerah ini selain Lu Ming dan mereka. Ada 13 kelompok anak muda di Qinjiao. Di antara mereka, 3 kekuatan hegemonik, Akademi Imo, Bumi Jianzong, dan Tanah Suci Wuliang memiliki jumlah orang terbanyak. Masing-masing memiliki nafas yang kuat, dan mata mereka terbuka dan tertutup, penuh dengan ki yang kuat. Jelas, mereka semua adalah master, dan mereka semua adalah orang suci.
Namun, beberapa sekte akan jauh lebih rendah hati. Meskipun ada banyak orang, dan bahkan lebih banyak orang yang datang ke sekte daripada Xuanzong yang kosong, hanya ada sedikit orang di tingkat Putra Sein. Beberapa kekuatan hanya memiliki satu atau dua di antaranya. Yang lain sama sekali bukan orang suci. Mereka jauh dari anak-anak suci. Tianjiao dalam 13 hari dinasti Qin saling memandang. Surga dan bumi tertinggi, aku mendengar bahwa beberapa waktu lalu, Kong Xuanzong bersaing untuk Zonzi, dan kamu dikalahkan. Hahaha, kamu benar-benar tidak berguna. Pada saat ini, tawa datang dari Akademi Sihir yang aneh. Luming dan yang lainnya mencari ketenaran. Yah, orang multiras. Mata Luming bergerak. Orang yang berbicara barusan memiliki 4 mata di wajahnya, 2 di kiri dan 2 di kiri dan 4 di sisi lainnya, semuanya memancarkan cahaya dingin. Ini adalah grup multinomial, juga dikenal sebagai klan 4 mata. Seperti suku mata 3, itu milik suku multinomial. 4 mata lapangan kosong, bagaimana menurutmu? Putra tertinggi memandang pria itu dengan wajah dingin. Nama pria ini adalah Simu Kongting. Apa aku salah? Dikatakan bahwa kamu dikalahkan oleh murid baru Kong Xuanzong. Apa kamu menjijikkan bahwa kamu setenar aku sebelumnya? 4 mata mencibir pengadilan kosong, penuh penghinaan. Hahaha, lapangan kosong 4 mata, kamu benar. Langit dan bumi, kamu sangat tidak berguna. Ada juga orang yang meremehkan untuk membuka mulut dan mencibir berulang kali di tanah suci yang tak terbatas. Ini membuat wajah putra tertinggi semakin jelek dan suram. Luming. Putra tertinggi meraung di dalam hatinya, yang sangat memalukan baginya, dan dia menghitung semua aib ini pada Luming. Semuanya adalah Luming. Jika bukan karena Luming, dia tidak akan dipermalukan. Luming, di antara 3 kekuatan, kamu harus memperhatikan beberapa orang. Pengadilan kosong 4 mata adalah orang yang setenar putra tertinggi. Dia sangat berbakat, sangat kuat dan kuat. Aku khawatir dia adalah bahkan lebih baik dari putra tertinggi. Keharuman Ouyang berbicara kepada Luming. Selain itu, ada juga karakter seperti itu di Sekte Pedang Abadi dan Tanah Suci Tanpa Batas. Mereka semua sangat mengerikan. Ouyang Qingxiang terus menyuarakan Luming. Luming mengangguk dan bertanya, aku mendengar bahwa di antara 3 kekuatan hegemonik, ada tokoh setingkat Senzi. Di mana Senzi mereka? Apakah mereka belum datang? Di sini mereka. Ouyang Qingxiang berkata, apakah kamu melihat pemuda botak dengan wajah dingin di Akademi Iblis Aneh itu? Itu adalah putra dewa dari Akademi Iblis Aneh, Iblis 9 Malam. Lu Mingsun melihat ke arah Ouyang Qingxiang. Benar saja, dia melihat seorang pemuda botak di tengah kerumunan Akademi Sihir yang aneh. Orang ini terlihat biasa saja, dan napasnya tertahan. Berdiri di keramaian, dia mudah diabaikan. Sebelumnya, Lu Ming tidak terlalu memperhatikan orang ini. Aku tidak menyangka bahwa pria ini adalah putra dewa dari Akademi Sihir Aneh, Tianjiao yang tak tertandingi yang mengendalikan produk dan kekuatan ilahi. Sepertinya merasakan mata Luming, dan mata Mo Jiuye juga menatap Luming. Sinar cahaya sihir gelap melintas di matanya, seperti pisau, meledak ke arah Luming. Mata Luming membeku, dia merasakan sakit menusuk di matanya. Dia dengan cepat menggunakan kekuatannya untuk melawan. Mengerikan sekali, orang ini. Luming sampai pada suatu kesimpulan. Sihir 9 Malam menatap Luming, seberkas cahaya dingin melintas di matanya, seringai muncul di sudut mulutnya, bibirnya bergerak, gumpalan suara, tiba-tiba terdengar di telinga Luming. Luming, di dunia dewa kuno, kamu membunuh putra Akademi Sihir Anehku. Ini adalah dosa besar, dan aku akan membuatmu membayar untuk hidupmu. Suara iblis 9 Malam itu dingin dan tidak berperasaan, penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Kamu ingin membunuhku, aku khawatir kamu tidak memiliki keterampilan ini. Luming merespons dengan kuat. Haha, kamu sangat percaya diri, jadi tunggu. Sihir 9 Malam dingin mengucapkan sepatah kata pun, dan kemudian tidak melanjutkan berbicara. Ouyang Qingxiang tidak tahu bahwa Luming dan Iblis Jiuye telah melakukan percakapan secara diam-diam, jadi dia terus memperkenalkan Luming. Pemuda berbaju putih dengan pedang panjang di punggungnya adalah putra abadi bumi Jianzong. Pedangnya tidak terbatas, dan pedang panjang di tangannya sangat menakutkan. Jalan Ouyang Qingxiang. Mata Luming menjauh dari Iblis 9 Malam dan melihat seorang pemuda berbaju putih dari klan pedang abadi. Pria bernama Kendo Wuji ini sangat tampan. Seluruh tubuhnya mengungkapkan arti pedang yang mengerikan, yang tidak bisa diabaikan. Kebanggaan mengerikan lainnya, Luming berkata dalam hatinya. Mata Kendo Wuji juga menatap Luming. Seringai datang dari sudut mulutnya. Matanya berbinar seperti 2 pedang ajaib, memancarkan perasaan pedang yang mengerikan. Bahkan Tianjiao, klan pedang abadi lainnya yang berdiri di sampingnya, mengubah wajahnya dan meninggalkannya satu demi satu, agar tidak terluka oleh indera pedangnya. Pemuda yang sangat besar dengan baju zirah merah menyala di tanah suci Wuliang disebut Changyan yang menghancurkan pasukan. Dia adalah dewa tanah suci Wuliang. Kata Ouyang Qingxiang.
Lu Ming melihat masa lalu lagi. Dia adalah seorang pemuda yang tingginya hampir 3 meter. Dia sangat tinggi dan mengenakan baju besi tebal berwarna merah api, yang memberi orang tekanan kuat. Tekanan yang diberikan orang ini tidak kalah dengan Kendo Wuji dan Mu Jiuye. Dia juga seorang Tianjiao yang mengerikan. Lu Ming menuliskan ketiga pria itu. Ada banyak Tianjiao dari 13 sekte Qintian, tetapi hanya 3 orang ini yang membuat Lu Ming merasa terancam. Dia tidak memperhatikan yang lain. Ledakan, ledakan. Saat orang-orang saling memandang, ledakan di depan mereka menjadi lebih hebat. Kamu dapat melihat bahwa di sekitar galaksi, lingkaran cahaya yang menyilaukan, terus bersinar, menghalangi serangan teroris. Setelah beberapa saat, serangan berhenti, dan kemudian pita cahaya terbang menuju sisi ini. Patriark dari 13 sekolah dinasti Qin, serta yang kuat di alam dewa lainnya, kembali setelah mematahkan pertempuran. Saat berikutnya, ada 5 sosok lagi di depan mereka. Yang pertama adalah pemimpin Kong Xuanzong, Long Susan. 4 lainnya semuanya adalah sesepuh Kong Xuanzong dan sosok Shen Wangjing. Napas 5 orang di Gunung Longzu mengambang. Jelas bahwa mereka baru saja menghentikan pertempuran dan mengkonsumsi banyak. Tuan, bagaimana? Atau tidak bisakah itu dipatahkan? Cara lama Fan Yuan. Itu tidak bisa dihancurkan. Long Susan menggelengkan kepalanya, lalu matanya tertuju pada Lu Ming dan berkata, selanjutnya, kamu harus mengandalkanmu. Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Lord mendapatkan inti bintang. Putra tertinggi sedang sibuk. Long Susan melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu mendapatkan inti bintang. Dengan pencapaianmu, kamu tidak bisa mendapatkan inti bintang. Menurut beberapa master susunan, akan ada beberapa kartu susunan di galaksi ini. Bab 2891. Ya, orang yang mengatur Arrai tidak sepenuhnya menyegel Lu Ming sampai mati. Ketika dia mengatur Arrai, dia masih meninggalkan kemungkinan, yaitu kartu Arrai. Menurut dugaan beberapa master susunan, seharusnya ada 12 kartu susunan di galaksi. Selama kita memegang kartu susunan, kita bisa memasuki galaksi dengan bebas dan mendapatkan inti bintang. Jadi, kali ini, misimu adalah memasuki galaksi dan mencari kartu Arrai. Setidaknya, kamu harus mendapatkan kartu. Jalan Gunung Perahu Naga. Jangan khawatir, Master, aku akan mencoba yang terbaik. Bahkan jika aku mati, aku akan mendapatkan kartu. Putra tertinggi adalah yang pertama berbicara. Kali ini, tugasnya tidak mudah. Pasukan lain juga mencurahkan sarang mereka dan mengirimkan semua Tianjiao. Oleh karena itu, tugas yang aku berikan adalah kartu pertempuran, setidaknya 1. Tentu saja, lebih banyak lebih baik. Terlebih lagi, kartu-kartu itu, tersebar di berbagai planet di galaksi, tidak mudah ditemukan. Jalan Gunung Perahu Naga. Lu Ming dan yang lainnya diam dan mulai berpikir. Tampaknya inti bintang ini sangat penting bagi Long Susan. Lu Ming bergerak. Namun, memasuki galaksi itu kali ini, meski berbahaya, juga merupakan kesempatan untukmu. Bertahun-tahun yang lalu, ada orang-orang kuat yang membuat susunan di sini untuk memurnikan bintang menjadi inti bintang. Sekarang, inti bintang telah terbentuk. Dan di galaksi, akan ada beberapa harta lainnya, seperti beberapa bahan pemurnian yang sangat berharga, dan bahkan fragmen inti bintang mungkin muncul. Jalan Gunung Perahu Naga. Fragmen inti bintang. Lu Ming, putra yang paling dihormati, Ouyang Qingxiang dan yang lainnya semuanya memiliki mata yang cerah, menunjukkan cahaya yang panas. Ya, itu adalah puing-puing nuklir. Lagi pula, itu untuk memurnikan bintang menjadi inti. Dalam proses pemurnian, beberapa fragmen inti bintang akan muncul, yang kemungkinan besar juga. Jika kamu bisa mendapatkan fragmen inti bintang, itu akan menjadi peluang besar. Jalan Gunung Perahu Naga. Ini membuat hati Lu Ming semakin panas. Lu Ming, ini juga kesempatan bagus untukmu. Jika kamu bisa mendapatkan beberapa fragmen inti bintang, kamu akan memiliki peluang besar untuk berdampak ke alam surga. Beri aku pemahaman yang baik. Waktumu hanya 10 tahun. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Suara acuh tak acuh dari Gunung Longzu berdering di telinga Lu Ming. Ada kilatan cahaya dingin di mata Lu Ming. Gunung Perahu Naga mengingatkan Lu Ming bahwa dia tidak punya niat baik. Dia ingin Lu Ming menerobos alam dewa surga, sehingga dia dapat menggunakannya untuk membantunya memecahkan susunan naik naga yang terperangkap. Tentu saja, Lu Ming juga sangat senang dengan puing-puing inti bintang, dan dia juga berniat menggunakan puing-puing itu untuk berdampak pada alam surga. Dalam permainan dengan Long Susan ini, semakin tinggi kultivasi alami, semakin baik. Jika ada di antara kalian yang mendapatkan kartu Arrai, aku pasti akan mendapat banyak hadiah. Ikutlah denganku. Dengan kata terakhir, Long Susan menoleh ke arah galaksi. Lu Ming, Ouyang Qingxiang, putra tertinggi dan yang lainnya mengikuti. Di arah lain, Tianjiao lainnya dari 13 sekte Qin dan Tian datang ke tepi galaksi di bawah kepemimpinan tuannya masing-masing. Aku memberimu tugas, 12 kartu, kamu juga mendapat setidaknya 3, mengerti? Kepala Akademi Sihir Aneh memperingatkan Tianjiao tentang sekolah tersebut. Suara itu tidak tersembunyi, dan terdengar oleh semua orang.
Din, jangan khawatir, kami pasti akan mendapatkan 3 dari 12 kartu susunan. Tidak masalah. Tian Jiao dari Akademi Sihir Aneh berbicara dengan percaya diri. Kamu percaya diri dengan Akademi Sihir Aneh. Namun, jika aku tidak menghancurkan klan pedang, aku akan mendapatkan setidaknya 3 kartu susunan. Apakah kamu memiliki kepercayaan? Tuan klan pedang bumi mencibir dan akhirnya bertanya pada Tian Jiao dari Sekte Pedang Bumi. Ya, 3 kartu susunan ditentukan untuk menang. Jangan padamkan Tian Jiao klan pedang, raungan percaya diri. Di sisi lain, Tian Jiao dari Tanah Suci Wuliang juga meraung, dan target mereka setidaknya 3 kartu susunan. Ada total 12 kartu arai, masing-masing dari 3 pasukan penguasa penuh percaya diri dan ingin mendapatkan 3 kartu larik. Ini membuat 10 sekte teratas terlihat khusyuk dan sunyi. Secara alami, nafsu makan mereka tidak terlalu besar, tujuan mereka adalah susunan kartu, selama mereka bisa mendapatkan kartu, mereka akan puas. Baiklah ayo. Kepala sekolah melambai. Ya. Tian Jiao dari Akademi Sihir Aneh menjawab dan terbang ke galaksi di depan. Di depan galaksi, ada 18 planet yang berputar mengelilingi bintang. Di 18 planet ini, mungkin ada kartu susunan, jadi mereka harus mengandalkan keberuntungan, memilih bintang secara acak untuk diterbangkan. Namun, pada awalnya, mereka hanya dapat memilih planet terluar untuk diterbangkan, dan mulai mencarinya dari planet terluar terlebih dahulu. Tian Jiao dari Akademi Sihir Aneh memilih planet hitam dan terbang. Kemudian, Tanah Suci Bumi Jianzhong dan Wuliang masing-masing memilih planet untuk diterbangkan. Dengan cara ini, 3 kekuatan hegemonik menduduki salah satu planet luar. Ayo pergi juga. Gunung Perahu Naga memberitahu Lu Ming tentang mereka. Ayo pergi ke planet itu dulu. Ouyang Qingxiang mengacu pada salah satu planet biru. Planet ini bukanlah planet yang dimasuki oleh 3 kekuatan hegemonik. Orang lain tidak memiliki pendapat apapun, jadi mereka berangkat dan terbang menuju planet ini. Orang percaya lainnya, dengan mata berbinar, juga memilih planet untuk terbang ke bawah. Beberapa keluarga memilih untuk terbang ke planet yang sama. Lagi pula, planet sangat besar sehingga mereka mungkin tidak menyentuhnya meskipun mereka mendarat di planet yang sama. Lu Ming, Ouyang Qingxiang dan lainnya, terbang ke jangkauan galaksi, tidak ada yang abnormal. Awalnya, mereka yang cukup kuat untuk terbang sejauh ini akan diblokir oleh susunan galaksi, sementara Lu Ming dan mereka tidak abnormal. Ini berfungsi seperti yang diharapkan. Banyak dewa yang kuat memiliki mata yang cerah. Melihat tidak ada kelainan, Lu Ming dan mereka mempercepat kecepatan mereka dan terbang ke planet biru. Saat mereka mendekat, planet menjadi semakin besar di depan mereka. Pada saat yang sama, mereka merasakan gaya gravitasi yang kuat bekerja pada mereka. Gravitasi yang kuat. Wajah orang sedikit berubah. Mereka merasa bahwa gravitasi planet ini luar biasa. Selain itu, saat mereka semakin dekat ke planet, gravitasi menjadi semakin menakutkan. Pada akhirnya, ketika mereka muncul puluhan ribu meter di atas galaksi, gravitasinya luar biasa. Mereka harus terus-menerus mengoperasikan kekuatan sihir mereka untuk melawan gravitasi. Turun. Ouyang Qingxiang memimpin dan terbang ke bawah. Orang lain mengikuti dan jatuh ke tanah. Menyentuh, menyentuh. Akhirnya, mereka jatuh dengan keras ke tanah, menghancurkan tanah menjadi lubang besar. Dasar yang keras. Semua orang tersentuh, sangat terkejut. Bab 2892. Orang-orang menemukan bahwa tanah planet itu sangat keras, seperti logam, tidak seperti batu biasa. Tempat ini ditutupi oleh susunan besar sepanjang tahun. Susunan besar dapat memurnikan bintang menjadi inti bintang. Oleh karena itu, planet yang mengelilingi bintang juga terpengaruh. Volumenya jauh lebih kecil dari planet lain, tetapi kepadatannya juga berkali-kali lebih tinggi. Kepadatan benda-benda di atas juga berkali-kali lebih tinggi. Jalan Ouyang Qingxiang. Lu Ming dan yang lainnya mengangguk, dan mereka juga memikirkan hal ini. Dalam lingkungan seperti itu, planet ini mati secara alami, tanpa makhluk hidup. Kemanapun kita melihat, itu adalah batu karang, memancarkan kilau logam. Apalagi bebatuan ini semuanya berwarna merah menyala, seperti batu rubi. Tentu saja, jika batu-batu ini ditempatkan di dunia fana, semuanya adalah harta karun, tetapi tidak berpengaruh pada Lu Ming dan mereka. Meskipun planet ini jauh lebih kecil dari planet luar, luasnya tetap menakjubkan. Aku pikir lebih baik bagi kita untuk berpisah agar kita dapat menemukan kartu susunan dengan lebih mudah. Pada saat ini, Putra Suci membuka mulutnya dengan dingin. Ya, aku juga berpikir begitu. Mari bergandengan tangan. Anak cahaya mengambang juga berkata. Nah, itulah yang aku inginkan. Putra Suci itu berkata sambil tersenyum. Sua, sua. 4 orang yang berkedip, cahaya mengambang, mengetahui Xia Shengzi, Yantong Shengzi dan Suetan Shengfei, muncul di sisi putra tertinggi, dan artinya terbukti dengan sendirinya. Lu Ming, Wewangian Ouyang, mari kita bandingkan dan lihat siapa yang bisa mendapatkan kartu arai. Putra tertinggi mencibir, dan kemudian dengan cahaya yang melayang, putra dan yang lainnya berbalik dan pergi dengan cepat. Lu Ming tidak berhenti atau berbicara.
Kepergian putra tertinggi itulah yang dimaksud Luming. Lu Mingce terlalu malas untuk berakting dengan putra tertinggi. Bahkan jika pihak lain tidak pergi sendiri, dia akan menemukan alasan untuk pergi. Di tempat kejadian, hanya Luming dan Ouyang Qingxiang yang tersisa. Setelah berdiskusi, mereka memilih arah sesuka hati dan berlari di sepanjang tanah. Tanah di sini adalah batu merah api, beberapa di antaranya telah mengkristal, sangat keras, tidak ada rumput. Mereka berlari sejauh puluhan ribu mil, keduanya berada dalam situasi ini, tanpa penemuan apapun. Mereka tidak punya pilihan selain melanjutkan. Mereka tidak tahu di mana arah itu. Mereka hanya bisa melihat hitam dan mencari keberuntungan. Dengan cara ini, beberapa jam terakhir, masih belum ada apa-apa. Ada sesuatu di tanah. Saat itu, mata Luming berkilat, dan dia merasakan sedikit getaran datang dari bawah tanah. Menyentuh. Tepat saat suara Luming baru saja jatuh, bebatuan di tanah pecah, dan kemudian lampu merah menyala menuju Luming. Ledakan. Luming tidak mau memikirkannya. Kekuatan sihirnya pecah, dan dia mengepalkan tinju. Di atas lampu merah api, raungan sengit pecah. Kemudian lampu merah dari api itu meledak dan menghantam tanah, membuat lubang besar di tanah yang keras. Ada makhluk di sini. Luming dan Ouyang Qingxiang terkejut. Saat ini, mereka bisa melihat apa itu lampu merah api. Itu adalah makhluk hidup, sangat mirip dengan Trenggiling. Itu ditutupi dengan baju besi merah api, dan cakarnya menunjukkan cakar dingin. Mencicit. Makhluk Trenggiling mencicit, dan sepasang mata menatap Luming, mengungkapkan keserakahan yang membara. Daging, darah, dan daging. Makhluk Trenggiling membuat suara di mulut mereka, dan tubuh mereka bergetar dan membunuh Luming lagi. Menyentuh. Luming melakukan pukulan lain, dan makhluk Trenggiling itu terbang keluar dan menyentuh tanah. Namun, makhluk Trenggiling itu bergetar dan berdiri kembali. Sungguh pertahanan yang kuat. Mata Luming bergerak. Dia bisa melihat bahwa Trenggiling memiliki kultivasi yang sama dengan dewa, tetapi pertahanannya jauh lebih kuat daripada makhluk lain. Keberadaan dewa biasa Yizong dipukul oleh Luming dengan satu pukulan, dan itu benar-benar terkoyak. Namun, makhluk Trenggiling itu dipukul oleh Luming 2 kali berturut-turut, yang sepertinya bukan apa-apa. Daging, darah, dan daging. Makhluk Trenggiling mengeluarkan teriakan tajam, lalu mereka membunuh Luming. Kali ini, tangan Luming mengeluarkan tombak panjang, sebuah tembakan. Puff! Tombak itu menembus mulut makhluk Trenggiling dan menembus makhluk Trenggiling. Kali ini, setelah meronta beberapa kali, makhluk yang memakai Trenggiling itu tidak bergerak dan tidak bernapas sama sekali. Luming melambaikan tangannya dan mengumpulkan makhluk Trenggiling. Sulit untuk membuat baju besi di bawah gunung. Sungguh menakjubkan masih ada makhluk di planet ini. Ouyang Qingxiang juga menghela nafas. Kurasa itu sisa-sisa kehidupan di planet ini, kata Luming. Dia berspekulasi bahwa pasti ada banyak kehidupan di planet ini, tetapi dengan penyebaran susunan besar, bintang-bintang berangsur-angsur padam, dan lingkungan luar sangat berubah. Banyak makhluk punah atau tertinggal di sini. Namun, beberapa makhluk sangat ulet, dan dapat berevolusi dengan perubahan lingkungan, dan bertahan dengan ulet, seperti makhluk Trenggiling ini. Munculnya makhluk Trenggiling meningkatkan kewaspadaan mereka. Karena makhluk Trenggiling bisa ada, mungkin ada lebih banyak makhluk. Mungkin ada makhluk yang sangat mengerikan. Mereka harus berhati-hati. Setelah beberapa saat, mereka diserang oleh makhluk Trenggiling. Namun, kekuatan mereka mirip dengan yang sebelumnya. Mereka berjuang keras dan mudah. Ada makhluk di sini. Mungkin makhluk ini tahu keberadaan kartu susunan itu. Tiba-tiba, mata Ouyang menjadi cerah. Ya, aku tidak memikirkannya. Mata Luming juga cerah. Dengan mengingat hal ini, kedua pria itu sangat bersemangat dan terus bergerak ke arah tersebut. Benar saja, segera setelah itu, mereka bertemu dengan beberapa makhluk Trenggiling untuk diserang. Satu Trenggiling dirusak parah oleh kedua pria itu, dan yang lainnya dibunuh. Katakan, apakah kamu tahu apakah ada kartu di sini? Luming menginjak makhluk Trenggiling, merendahkan dan acuh tak acuh. Daging, darah, dan daging. Makhluk Trenggiling berjuang tanpa henti, dan terus-menerus mendesis dan mengaum di mulut mereka, dan tidak menjawab pertanyaan Luming. Makhluk seperti ini tampaknya sangat rendah kecerdasannya dan hanya tahu cara melahap daging dan darah. Ouyang Qingxiang mengerutkan kening. Jelas, tidak ada makhluk lain di planet ini. Makhluk Trenggiling ini sangat menginginkan darah dan daging, sehingga mereka akan terus-menerus menyerang Luming dan mereka. Namun, kecerdasannya sangat rendah. Karena kamu tidak bisa pintar, cari jiwanya. Luming Dao, lalu gunakan seni pencarian jiwa untuk memulai pencarian jiwa. Segera setelah itu, Luming mendapat beberapa informasi berguna dari jiwa Trenggiling. Bab 2893. Informasi yang terkandung dalam roh Trenggiling tersebar, tetapi Luming masih menangkap beberapa informasi yang berguna. Di suatu tempat di planet ini, sangat aneh bahwa banyak makhluk Trenggiling tinggal di sana. Jika ada yang tidak normal, pasti ada iblis. Mungkin tempat itu berisi kartu susunan. Bahkan jika tidak ada kartu susunan dan ada harta karun lainnya, itu layak untuk dilakukan.
Lu Ming berpikir. Lu Ming, apa yang kamu temukan? Tanya Ouyang Qingxiang. Kami telah menemukan bahwa ada beberapa anomali di beberapa tempat di planet ini. Mari kita pergi dan melihatnya. Lu Mingdao. Segera, Lu Ming pergi ke arah tertentu sesuai dengan informasi dari roh Trenggiling. Sepanjang arah ini, di sepanjang jalan, mereka terus-menerus diserang oleh makhluk Trenggiling. Ke arah ini, jumlah makhluk Trenggiling tampaknya meningkat. Untungnya, budidaya Trenggiling tidak terlalu tinggi. Hampir semuanya adalah keberadaan Tuhan, dan mereka hampir tidak pernah bertemu. Bahkan jika pertahanannya kuat, Lu Ming dan Ouyang Qingxiang tidak memiliki tekanan untuk menerobos. 2 hari kemudian, mereka keluar dari sebuah bukit. Dari kejauhan, bukit ini, seperti batu rubi besar, bertatakan tanah, bersinar dengan kemuliaan yang cemerlang. Dari waktu ke waktu, kita bisa melihat makhluk Trenggiling memanjat bukit. Menurut makhluk Trenggiling, tempat istimewa itu ada di tengah bukit ini. Ledakan, ledakan. Pada saat ini, dari kedalaman bukit, semburan suara menderu, jauh, kamu dapat melihat garis cahaya ilahi naik, tepat di atas langit. Di perbukitan, ada orang berkelahi. Siapa itu? Apakah mereka langit dan bumi tertinggi? Mata Ouyang Qingxiang bergerak. Kemungkinan besar semua makhluk Trenggiling masuk ke dalam. Ayo masuk dan kita akan masuk. Lu Mingdao. Di antara perbukitan, Trenggiling mendengar apa yang terjadi di dalam dan berlari menuju kedalaman perbukitan. Lu Ming dan Ouyang Qingxiang menyatukan napas mereka hingga ekstrim dan mengikuti mereka dengan tenang. Segera setelah itu, mereka mencapai kedalaman bukit. Lihat depan, ada 5 sosok, sedang berkelahi dengan sekelompok makhluk Trenggiling. Mereka memang. Lu Ming dan Ouyang Qingxiang saling memandang. Di depan mereka, 5 orang yang bertarung dengan makhluk Trenggiling adalah putra tertinggi, 5 putra Fuguang. Ada ratusan makhluk hidup Trenggiling, terus-menerus membunuh 5 putra tertinggi. Namun, meskipun banyak makhluk Trenggiling, prestasi mereka tidak tinggi. Kebanyakan dari mereka memiliki sifat yang sama, hanya sedikit dari mereka yang merupakan dewa ganda, dan tidak ada satupun dari mereka yang merupakan dewa rangkap 3. 5 putra tertinggi berada di atas angin. Mereka terus menerobos dan bergegas menuju bukit. Mata Lu Ming dan Ouyang Qingxiang juga menyapu ke bukit, dan mata mereka tiba-tiba menjadi cerah. Di bukit itu, ada sebuah altar, tidak tinggi, hanya lebih dari 1 meter. Di altar, ada rune yang bersinar, di atas altar, ada token perunggu yang digantung. Kartu pertempuran. Lu Ming dan Ouyang Qingxiang sama-sama dipindahkan, yang mungkin merupakan kartu susunan yang mereka cari. Aku tidak menyangka bahwa sebenarnya ada susunan kartu di sini. Mereka beruntung. Tahukah kamu, kartu array semacam ini, totalnya hanya 12 yuan. Silakan, kita harus mendapatkan kartu ini. Putra tertinggi meraung. Saat ini, dia telah menjadi tubuh King Kong tertinggi. Ukurannya sangat besar dan tinjunya terus-menerus meledak. Setiap pukulan dapat meledakkan makhluk Trenggiling. Bahkan ada yang meledak. Meski makhluk Trenggiling kuat dalam pertahanan, mereka tidak bisa menahan serangan putra sulung. Putra cahaya mengambang dan yang lainnya mengikuti kedua sisi putra tertinggi, terus-menerus menyerang, mereka dengan cepat mendekati altar. Kartu array ini milikku. Lu Ming menyeringai di sudut mulutnya. Karena dia telah bertemu dengannya, bagaimana dia bisa mendapatkannya? Pergi. Lu Ming dan Ouyang Qingxiang bergerak cepat menuju altar. Sebagian besar makhluk Trenggiling sedang mengepung putra tertinggi. Mereka tidak memperhatikan Lu Ming dan Ouyang Qingxiang. Lu Ming dan Ouyang Qingxiang hampir tidak terhalang. Hanya beberapa makhluk Trenggiling yang menyerang mereka dan dengan mudah diserang oleh mereka. Mereka dengan cepat mendekati altar. Lu Ming. Putra tertinggi juga menemukan Lu Ming dan meraung dengan marah, terutama ketika dia melihat mereka mendekati altar dengan cepat. Jangan berpikir. Putra tertinggi meraung, terlepas dari pertahanannya sendiri, biarkan makhluk Trenggiling itu menyerangnya, dan dia bergegas ke altar dengan gila. Dengan cara ini, kecepatannya jauh lebih cepat, tetapi masih lebih lambat dari Lu Ming. Segera, Lu Ming dan Ouyang Qingxiang berjarak kurang dari kilometer dari altar. Saat ini, sebagian besar makhluk Trenggiling terkejut. Banyak makhluk Trenggiling membunuh Lu Ming dan Lu Ming. Lagu pedang teratai hijau. Ouyang meminum wewangian itu dengan hati-hati. Di sela-sela melambaikan tangannya, ada banyak bunga teratai biru di sekujur tubuhnya. Ki pedang tak berujung meledak dan memotong titik vital seperti mulut dan mata makhluk Trenggiling. Tiba-tiba, banyak makhluk Trenggiling dibunuh. Dewa kuno. Lu Ming langsung menggunakan formula ketuhanan kuno, dan tubuhnya dengan cepat tumbuh lebih besar dan menjadi dewa kuno Qingjia dengan ketinggian lebih dari 200 meter. Menyentuh, menyentuh. Dengan senjata panjang, Lu Ming menyapu 1000 pasukan dan menyapu selusin makhluk Trenggiling. Lu Ming melangkah maju, melangkah keluar, dan mendekati altar. Kemudian tombak itu bergetar dan menerbangkan makhluk Trenggiling itu. Kemudian dia mengulurkan tangan besar dan mengambil kartu array. Lu Ming, apakah kamu berani? Putra tertinggi meraung, dampak gila, tetapi masih memperlambat langkah. Lu Ming mengambil kartu array.
Tidak ada yang berbeda. Luming memegang kartu arai di tangannya. Luming, aku menemukan kartu susunannya terlebih dahulu. Serahkan. Putra tertinggi meraung dan akhirnya bergegas ke Luming dengan kepalan tangan. Tenda tinju yang cerah, seperti matahari kemasan, bergulir ke bawah menuju Luming. Kekuatannya sangat menakutkan. Pukulan backhand Luming adalah pukulan yang harus disapu. Ledakan. Serangan kedua pria itu bertabrakan satu sama lain dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Kekuatan lingkaran tersebar, dan banyak makhluk terenggiling dilarikan keluar. Menyentuh. Tubuh besar kedua pria itu bergetar dan mundur beberapa langkah berturut-turut. Itu bagian dari rapat, tahu tidak? Apalagi kamu lihat belum dapat. Kenapa aku tidak bisa melakukannya? Luming menanggapi dengan mencibir. Maka kamu akan mati, tinju tertinggi. Putra tertinggi mengaum dan membunuh Luming dengan tinjunya. Luming berpikir untuk bergerak, singkirkan kartu susunannya, dan kemudian mengacungkan tombaknya, membunuh putra tertinggi. Mengaum. Selama perang, Luming menggunakan formula ajaib Dharma Naga, dan 3 bentuk Dharma Naga 9 cakar raksasa muncul di udara dan membunuh putra tertinggi. Bab 2894. Luming dan putra tertinggi bertarung sengit bersama. Dua orang baru saja memiliki andil beberapa waktu yang lalu, saat ini, Luming masih berada di atas angin. Luming menggunakan semua kemampuannya. Setelah lebih dari 10 gerakan, Luming sudah berada di atas angin. Putra tertinggi dikalahkan dan mundur. Datang dan bantu aku. Putra suci meraung. Di belakang, putra cahaya mengambang, kenal Xia Shengzi dan yang lainnya, juga bergegas. Cahaya mengambang, lawanmu adalah aku. Wewangian dan minuman dingin Ouyang membunuh putra Fuguang. Prestasi Ouyang Qingxiang dan Fuguang Shengzi adalah 5 tingkat surga dan Tuhan. Mereka bertarung sengit bersama. Adapun Xia Shengzi, Yan Kong Shengzi dan Suetan Shengfei, pencapaian mereka akan melemah. Mereka hanya bergegas ke Luming dan disapu oleh Luming dengan tombak. Mereka hampir terluka dan memuntahkan darah. Luming dan putra tertinggi perang, mereka tidak bisa terlibat. Setelah beberapa gerakan lagi, cakar naga bercakar 9 menangkap putra tertinggi, dan beberapa bekas luka yang dalam tergores di tubuh King Kong. Putra tertinggi mengaum dan meniup tinjunya untuk mematahkan metode 9 cakar naga. Namun, Luming memiliki formula untuk mengukur kata-kata, dan kekuatan sihir terus mengalir ke dalam tubuhnya. 3 bentuk Dharma 9 cakar naga dipadatkan lagi. Ada 9 rantai es. Setelah dikalahkan, Luming memadatkan dan tidak peduli dengan konsumsi kekuatan suci. Sial, Luming, tunggu aku. Putra tertinggi meraung, lalu berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa Luming mendapatkan kartu arai. Tidak mungkin baginya untuk merebutnya kembali. Tidak baik baginya untuk melanjutkan perang. Putra tertinggi berbalik dan pergi. Putra cahaya mengambang dan lainnya, yang berani bertarung, melarikan diri dengan putra tertinggi dan segera keluar dari pengepungan makhluk terenggiling dan pergi dari sini. Luming tidak mengejar. Meskipun kekuatan bertarungnya bisa lebih tinggi dari putra tertinggi, mengalahkan dan membunuhnya sama sekali berbeda. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk membunuh putra tertinggi. Ayo pergi juga. Luming berada di jalan Harum Ouyang, dan kemudian kedua orang itu menyerang ke arah lain. Setelah bergegas keluar dari pengepungan, mereka menghilang di langit dan bumi ini. Lebih dari 100.000 mil jauhnya, Luming dan Ouyang Qingxiang menemukan tempat untuk beristirahat. 2 hari kemudian, setelah kedua pria itu pulih ke puncak, mereka melanjutkan pencarian di planet ini. Sayangnya, mereka menghabiskan 7 atau 8 hari berikutnya untuk mencari planet tanpa hasil. Sepertinya hanya ada satu kartu di planet ini. Mari kita pergi ke planet lain dan melihatnya. Jalan Ouyang Qingxiang. Baiklah, kalau begitu kita akan pergi ke planet itu. Luming menjangkau ke langit. Di atas mereka ada planet merah menyala yang tergantung di langit, yang lebih dekat ke bintang. Bagus. Ouyang Qingxiang mengangguk. Segera, mereka naik ke langit, berubah menjadi 2 pita, dan terbang menuju planet. Tidak lama setelah Luming dan Ouyang Qingxiang pergi, ada 5 sosok di tempat rahasia tidak jauh dari sana. Mereka adalah putra tertinggi dan putra mengambang. Langit dan bumi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya bijak mengambang. Luming dan Ouyang Qingxiang harus mati. Putra tertinggi mengatupkan giginya dan matanya bersinar dengan cahaya ganas. Dengan kekuatan kita, aku khawatir kita tidak bisa membunuh mereka. Kayu cendana salju. Kita tidak bisa membunuhnya. Secara alami, seseorang akan membunuhnya. Pada awalnya, di Tanah Dewa Kuno, Luming membunuh putra suci Akademi Yimo dan Bumi Jianzong. Kedua kekuatan ingin menyingkirkan Luming. Putra tertinggi berkata dengan dingin. Apakah kamu ingin membunuh dengan pisau? Putra cahaya mengambang dan lainnya, matanya cerah. Ya, sekarang, sihir 9 malam dan yang lainnya di Akademi Sihir Asing ada di planet gelap itu. Kami akan pergi ke sana dan memberitahu Luming di mana dia berada. Selain itu, Luming memiliki kartu di tubuhnya. Aku yakin itu sihir 9 malam akan melakukannya. Di jalan putra bijak tertinggi,
kesempatan membunuh yang ganas muncul di tubuhnya. Dia melirik putra Fuguang dan yang lainnya, lalu berkata, selama Lu Ming dan Ouyang Qingxiang mati, Kong Xuanzong masih milikku. Aku berjanji tidak akan pernah memperlakukanmu dengan tidak adil di masa depan. Lebih baik membiarkan langit dan bumi tertinggimu yang memutuskan. Ayo pergi dan temukan mereka. Jalan anak Sein cahaya mengambang. Segera, kelima orang itu terbang ke planet gelap tempat Akademi Sihir asing itu berada. Wangian Lu Ming dan Ouyang tidak menghabiskan banyak waktu di planet merah yang berapi-api. Lingkungan planet ini lebih buruk. Gravitasi planet ini lebih kuat dari yang sebelumnya, dan suhunya sangat tinggi sehingga makhluk biasa hampir tidak dapat bertahan hidup. Ketika mereka datang ke planet ini, mereka mencari kemana-mana. Ini adalah emas Cabernet. Segera setelah itu, mereka menemukan beberapa potongan logam yang aneh. Cabernet Sauvignon, bahan yang sangat langka untuk peralatan pemurnian, dapat menyempurnakan artefak terbaik untuk Raja para Dewa. Itu sangat berharga. Mereka sangat bahagia. Long Susan benar. Di galaksi ini, selain kartu susunan, ada harta lainnya. Logam jenis ini juga berpengaruh besar pada bola. Jika dia memakannya, pasti berpengaruh besar. Lu Ming merenung. Memikirkan hal ini, Lu Ming melihat gelang yang dibuat oleh bola di pergelangan tangannya. Sejak bola melahap perunggu dari altar perunggu di dunia dewa kuno, ia telah tertidur, dan masih belum ada tanda-tanda akan bangun. Total ada 2 keping emas Cabernet. Awalnya, Lu Ming ingin membelinya dari Ouyang Qingxiang dengan Senjing. Ouyang Qingxiang menggelengkan kepalanya dan langsung memberikan emas itu kepada Lu Ming. Lu Ming tidak menunjukkan kesopanan, jadi dia menyimpannya. Selanjutnya, mereka mencari planet tersebut dan menemukan banyak bahan logam mulia. Ouyang Qingxiang tahu bahwa bahan logam ini sangat berguna bagi Lu Ming. Mereka memberikan semuanya kepada Lu Ming, tetapi secara simbolis menerima beberapa kristal dewa. Sementara Lu Ming dan istrinya sedang mencari di planet ini, pihak lain, Putra Tertinggi dan Putra Sein Cahaya Mengambang, telah menemukan keajaiban 9 malam dan lainnya. Surga dan bumi tertinggi, beraninya kamu mengambil inisiatif untuk menemukan kami, tidak takut dengan tanganku, maukah kamu tetap tinggal? Sihir 9 malam mencibir pada Putra Tertinggi dan yang lainnya, matanya memancarkan sinar pembunuhan. Wajah Putra Tertinggi dan Putra Terapung sedikit berubah, tetapi mereka juga sangat manusiawi dan segera menjadi tenang. Iblis 9 malam, untukmu, kami sama sekali bukan ancaman, ancaman sebenarnya bagimu adalah Lu Ming. Jalan Putra Tertinggi. Lu Ming, apakah menurutmu bocah itu adalah ancaman bagiku? Cahaya dingin melintas di mata Iblis 9 malam, menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Ya, tidak ada keraguan bahwa kekuatan ilahi Lu Ming juga merupakan kekuatan ilahi, dan dia juga mengendalikan beberapa seni rahasia yang sangat mengerikan. Kekuatan bertarungnya luar biasa. Jika dia dapat meningkatkan kultivasinya, dia mungkin tidak dapat bertarung denganmu. Selain itu, dia sudah memiliki kartu di tangannya. Jalan Putra Tertinggi. Bab 2895. Oh, ada kartu. Mata Mo Jiuye sedikit cerah, dan menatap Putra Tertinggi sambil tersenyum dan berkata, langit dan bumi tertinggi, aku tahu kamu ingin memanfaatkan tangan aku untuk menyingkirkan Lu Ming. Namun, Lu Ming telah berulang kali menyinggung perasaan aku dan membunuh Putra Akademi Iblisku. Dia pantas mati. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku akan membunuhnya, haha. Bukan dengan tanganmu, tapi dengan kerjasama. Ayo singkirkan Lu Ming, dan kami akan mengambil semua kartu yang kamu butuhkan. Jalan Putra Tertinggi. Terserah, silakan. Di mana Lu Ming? Jalan Cahaya 9 Malam Ajaib. Di planet itu. Putra Tertinggi mengacu pada jalan planet merah api di langit. Kalau begitu pergilah ke planet itu. Sinar cahaya dingin melintas di mata Iblis 9 malam, dan naik ke langit terlebih dahulu dan terbang ke planet tempat tinggal Lu Ming. Pada saat yang sama, ahli lain di Akademi Sihir Aneh bergegas ke depan satu demi satu. Lu Ming, bagaimana kamu bisa mati kali ini? Di mata Putra Tertinggi, cahaya dingin menyala lagi dan lagi. Kemudian, dia dan orang lain, bersama dengan orang-orang dari Akademi Sihir Aneh, bergegas ke planet Lu Ming. Tidak lama setelah itu, pada malam ke-9 Iblis, Putra Tertinggi dan yang lainnya turun ke planet Lu Ming. Namun, mereka mencari lingkaran dan tidak dapat menemukan Lu Ming. Lu Ming, apakah mereka sudah meninggalkan planet ini? Jalan Tianjiao dari Akademi Sihir yang aneh. Kurasa tidak, mereka baru saja tiba di planet ini. Mereka harus meluangkan waktu untuk mencarinya. Hanya saja planet ini sangat besar sehingga kita belum pernah bertemu. Jalan Putra Tertinggi. Ayo bergerak secara terpisah. 4 mata, berapa banyak orang yang kamu bawa serta langit dan bumi tertinggi? Aku akan mengajak beberapa orang untuk bertindak. Ingat, begitu kamu bertemu Lu Ming, kamu dapat segera mengirimi aku pesan, sehingga untuk tidak melarikan diri darinya. Perintah ajaib 9 malam. Ya, begitu kamu bertemu Lu Ming, dia tidak bisa kabur. 4 mata lapangan kosong, wajah percaya diri. Langit tertinggi dan mata bumi berkedip dan tidak berbicara. Dia tahu bahwa pengaturan ini adalah yang terbaik. Kekuatan bertarung dari lapangan kosong 4 mata tidak lebih lemah dari dirinya.
Ketika dia bergandengan tangan dengan lapangan kosong Foray, dia tidak takut pada Luming. Selama Iblis 9 malam tiba, Luming akan mati. Setelah perpisahan, keajaiban 9 malam dengan bangga beberapa hari, pergi dari sini. Dan 4 mata kosong pengadilan dan langit tertinggi dan bumi dengan beberapa orang, dari arah lain. Luming dan Ouyang Qingxiang tidak tahu bahwa putra tertinggi surga telah bergandengan tangan dengan Akademi Sihir Aneh untuk membunuh planet ini. Mereka terus mencari planet ini. Planet ini, benar-benar tidak ada kehidupan, mereka hanya bisa menyeka mata hitam, pencarian acak. Harus dikatakan bahwa mereka beruntung. 2 hari kemudian, mereka menemukan sebuah altar di ngarai. Di atas altar, ada kartu susunan perunggu yang digantung. Sebanyak 12 kartu, hanya satu keberuntungan. Keduanya sangat gembira. Segera setelah mereka akan terbang, mereka mengambil kartu arai. Saat ini, tidak jauh dari sana, beberapa sosok bergegas menuju sisi ini dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, mereka muncul di depan Luming dan menghalangi jalan mereka. Surga dan bumi tertinggi, ini kamu lagi. Bagaimana kamu bisa bersama? Mata Ouyang Qingxiang menyapu, tiba-tiba berubah. Berkhotbahlah kepada anak Tuhan. Saat ini, Pengadilan Kosong Foray memerintahkan Tian Jiao dari Akademi Iblis Aneh untuk memberikan suara sihir 9 malam, sementara keempat matanya berbinar dengan cahaya dingin, menatap Luming. Hei, Luming, Ouyang Qingxiang, kemana kamu pergi kali ini? Dengan kilatan tubuhnya, putra tertinggi muncul di belakang Luming dan menghalangi retret mereka. Surga dan bumi tertinggi, bagaimana kamu bisa bergandengan tangan dengan orang-orang dari Akademi Iblis? Bagaimana cara menangani murid Kong Xuanzong kita? Wajah Ouyang sangat jelek dan matanya menyapu. Dia takut 9 malam ajaib juga ada di dekatnya, itu berbahaya, tetapi tidak melihat sihir 9 malam, hati Ouyang Qingxiang sedikit lega. Luming, Ouyang Qingxiang, yang memberitahumu bahwa kamu keras kepala dan ingin melawanku, kamu pantas mati. Putra tertinggi meraung dengan garang, lalu berkata kepada 4 mata pengadilan kosong, 4 mata lapangan kosong, mari bergandengan tangan, serat Luming. Untuk berurusan dengan Luming belaka, mengapa kita harus bergandengan tangan? Langit dan bumi yang tertinggi, aku pikir kamu semakin tidak berguna, aku datang. 4 mata pengadilan kosong meremehkan melihat putra tertinggi. Dia dengan jelas merasakan bahwa Luming tidak lain adalah kultivasi dari keadaan Tuhan yang sebenarnya. Dia tidak percaya bahwa seorang pria dalam keadaan Tuhan yang sebenarnya dapat melawannya. Ledakan. Lapangan 4 mata kosong, diisi dengan nafas yang keras, kekuatan besar, melonjak keluar. Kultivasi 6 tingkat alam dewa surga dan lapangan kosong 4 mata, seperti putra tertinggi, juga merupakan 6 tingkat dewa, dan mengendalikan barang suci dan kekuatan ilahi. Bunuh. 4 mata lapangan kosong melambai di antara, dari jari-jarinya, meledakkan serangkaian tombak, tajam dan cerah, membunuh Luming. Senjue kuno, menghancurkan langit. Dalam sekejap, Luming menampilkan Senjue kuno dan mengubahnya menjadi tubuh dewa kuno. Tombak di tangannya terus menusuk, menghancurkan tombak lapangan kosong bermata 4. Tubuh dewa kuno, kamu juga menjadi tubuh dewa kuno. 4 mata di langit meraung dengan raungan yang luar biasa. Di 4 mata, mereka semua iri dan iri. Setelah minum banyak, tubuh mereka berubah menjadi pita dan membunuh Luming. Pada saat yang sama, di keempat matanya, berkedip, dan kemudian ada 4 sinar cahaya yang mengerikan meledak, membunuh Luming, kekuatannya sangat mengerikan. Hancurkan udara, hancurkan udara. Luming terus-menerus menampilkan langkah pertama membunuh dunia, mengguncang tombak. Dalam sekejap, ada serangkaian tombak mengerikan yang menusuk keluar, menghalangi serangan lapangan kosong 4 mata. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Saat ini, ruang 4 mata itu terkejut. Dia akhirnya tahu mengapa putra tertinggi dikalahkan oleh Luming. Itu bukan pemborosan putra tertinggi, tapi Luming terlalu abnormal. Saat naga bernyanyi, Luming menggunakan formula ajaib Dharma Naga. Segala macam cara digunakan untuk membunuh lapangan kosong 4 mata. Kekuatan bertarung dari 4 mata memang sangat kuat, yang tidak kalah dengan langit dan bumi yang tertinggi. Terutama, serangan dari keempat matanya begitu mengerikan sehingga Luming takut akan hal itu. Dalam sekejap, kedua orang itu melakukan selusin gerakan. Semakin dia bertarung, semakin terkejut dia, karena dia merasa tidak bisa mengalahkan Luming. Langit dan bumi, mari kita lakukan bersama. 4 mata di langit meraung. Sudah kubilang kita akan bertarung bersama. Langit dan bumi tertinggi diejek bersama, dan kemudian berubah menjadi King Kong tertinggi dan membunuh Luming. 2 orang bergandengan tangan, untuk sementara waktu, Luming berada di bawah tekanan. Di sisi lain, yang lain membunuh Ouyang Qingxiang, membuat Ouyang Qingxiang dalam bahaya. Tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Luming berubah pikiran dan berencana untuk mundur lebih dulu. Langit dan bumi tertinggi, atau lapangan kosong 4 mata, bukanlah lawan Luming sendirian, tetapi 2 orang bersama. Luming kehilangan musuh, hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Terima kasih sudah subscribe Penatua.